Meskipun wali itu juga merupakan Tuhan sejati dalam teori, kekuatan, wawasan dan reaksinya jauh lebih unggul daripada Yaseng dan Dzogchen. Aliansi raksasa itu membunuh banyak dewa sejati Yaseng dan Dzogchen, tetapi tidak ada satupun orang suci yang jatuh. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh seorang suci. Segera setelah wanita ini berbicara, dia berkata bahwa nyawa 3 orang suci dibutuhkan untuk menenangkan amarah dari tubuh iblis yang sebenarnya. Krisis macam apa yang akan dihadapi oleh para orang suci itu? Tidak mudah membunuh orang suci itu, apa kau yakin? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Luo Zeng sekarang juga perlu mengumpulkan misteri dunia es dan salju ini, mengetahui lebih banyak berarti satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup, belum lagi dia mungkin memalingkan wajahnya dengan wanita di depannya. Bulu mata halus wanita itu berkedip, menatap Luo Zeng dan berkata tentu saja, aku sangat akrab dengan tempat ini, dan penilaian selalu tidak dapat dipisahkan. Aku ingat ketika aku mencoba 8.500 kali, aku menggunakan Chen Huangi Jian Clone itu cukup untuk mengatasi kemarahan tubuh iblis yang sebenarnya. Aliansi kaya tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dan tentu saja itu akan membayar harga yang mahal. Dan pengalamannya yang berharga didasarkan pada kegagalan. Wow, ada suara gemuruh lagi di kejauhan. Gelombang aura yang sangat dingin lainnya menyebar, dan kali ini raungannya lebih keras, dan mereka lebih dekat ke Luo Zeng. Sepertinya mereka datang ke arah ini. Orang-orang suci sangat pintar, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mundur untuk sementara, kata wanita itu dengan ringan setelah mendengar suara itu. Kemudian dia melihat replika seorang suci itu mengangguk, lalu berlutut dengan satu lutut, dan menepuk tanah dengan tangan lainnya. Ledakan, energi yang sangat kuat ditransmisikan ke tanah dan meledak ke tanah. Pengendalian energi orang suci ini sangat pintar, ledakan bawah tanah sangat kuat, tetapi permukaan tanah hanya sedikit bergetar. Oke, kata orang suci itu. Sebuah lubang kecil muncul di depan orang suci itu, lubang kecil ini hanya selebar satu bahu dan hanya satu orang yang bisa melewatinya. Masuklah, aku akan menemui ratu. Wanita itu berkata kepada Luo Zeng dan Chen Huangi Jian. Luo Zeng mengangguk, melangkah ke lubang kecil terlebih dahulu, dan seluruh tubuhnya turun secara vertikal. Setelah jatuh lebih dari 10 kaki, kakinya akhirnya mendarat, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas. Ruang bawah tanah yang sangat besar ini diledakkan oleh orang suci, dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Setelah Luo Zeng memasukinya, Chen Huangi Jian, serta salinan orang suci lainnya juga masuk. Pada akhirnya, wanita itu juga masuk ke dalam lubang kecil tersebut, namun dia tidak langsung turun, melainkan menempel di pintu masuk lubang kecil tersebut dan melihat ke kejauhan. Panggilan, rasa dingin putih yang mencolok di kejauhan menyebar dengan cepat. Dia tersenyum tipis, menepuk jarinya pada lapisan salju, dan salju di sekitarnya menutupinya. Ketika dia juga turun ke dalam gua di bawah, lubang selebar bahu itu benar-benar tertutup dan menghilang. Segera setelah dia menyelesaikan semua ini, di atas lapangan bersalju yang luas, ratusan orang bergegas dari permukaan lapangan bersalju. Orang-orang ini adalah anggota aliansi raksasa. Sialan, apa ini? Semua energinya lenyap saat mendekatinya. Seorang sub bijak mengutuk dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Suaranya baru saja jatuh. Tiba-tiba terasa dinginnya dingin. Wajah Yaseng ini tenggelam dan dia tiba-tiba meraung, Tian Lian Neraka. Wow, dunia yang diubah oleh api menyebar dan menyelimuti dirinya. Neraka api penyucian adalah pengetahuan unik dari Ashen ini, dan kekuatan supernatural yang luar biasa dari jalan Dewa Api Muda. Dia dipromosikan ke Ashen dengan mengandalkan neraka ini. Dari pemahaman para Dewa Api Muda saja, sub sage ini tidak jauh lebih baik dari Tanglun. Api jahat yang mengamuk meraung di neraka ini, bertahan. Di neraka ini, makhluk berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya telah dikandung, dan siapapun yang dilepaskan cukup untuk membakar sepotong langit dan bumi. Setelah Yaseng diselimuti oleh api neraka ini, rasa dingin di tubuhnya segera hilang. Namun wajah Yaseng ini masih sangat jelek. Di luar neraka api penyucian, cincin udara dingin telah menyelimuti neraka, dan kabut putih menyusut dan dengan cepat masuk ke neraka. Api yang mengamuk di neraka ini dengan cepat padam setelah menghadapi udara dingin. Makhluk api yang tak terhitung jumlahnya di neraka berteriak dan mengaum, seolah udara dingin adalah racun paling mematikan, dan itu akan mati jika disentuh. Situasi sebenarnya memang begitu. Saat ruang lingkup neraka ini terus menyusut, harapan di hati Yaseng hancur. Saat udara dingin menerpa wajahnya, Yaseng ini merasakan darah di tubuhnya membeku, dan bahkan energi Dao Yun kehilangan vitalitasnya dan dengan cepat ambruk. Panggilan. Segera Yaseng ini membeku menjadi es, dan jatuh ke salju dari udara. Retak. Pada saat yang sama Yaseng ini jatuh ke salju, sebuah kaki besar sudah terinjak majulah. Tubuh Asheng sangat garing di bawah suhu beku, dan suara ubin pecah ketika menginjak kaki ini, mungkin tubuh Asheng ini telah berubah menjadi bubuk. Ini sudah sub-stage ke-6 yang telah jatuh. Dan orang yang menghancurkan sub bijak ini adalah golem pahatan es yang tinggi. Situasi di Liga Kaya lebih buruk dari perkiraan wanita itu. Ketika mereka pertama kali masuk ke dunia ini, itu masih tenang. Di bawah kepemimpinan Dongfang Chunjun, mereka terbang ke satu arah. Mereka tidak bisa melarikan diri jauh sebelum mereka menemukan golem pahatan es yang berdiri di atas lapisan es. Golem pahatan es ini tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi energi atau momentum pada tubuh golem pahatan es ini. Seorang suci bahkan mendekati golem pahatan es untuk mengamati. Tanpa diduga, ketika orang suci itu mendekat, golem pahatan es itu tiba-tiba menghembuskan hawa dingin putih. Orang suci itu membeku dalam sekejap, dan kemudian golem pahatan es itu menamparnya. Orang suci ini berubah langsung menjadi pecahan es. Tidak ada yang menyangka adegan seperti itu akan terjadi, dan bahkan Dongfang Chunjun tidak bisa meramalkannya. Orang suci ini dianggap sebagai eksistensi tingkat menengah dalam aliansi raksasa, dan dihancurkan dan dibunuh dalam satu tamparan, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Kemudian golem patung es itu meraung, dan mulai memburu aliansi. Beberapa orang suci dan sub orang bijak mulai melakukan serangan balik golem patung es ini. Tapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, apakah itu api yang mengamuk atau pukulan keras, selama mereka mendekati golem pahatan es, energinya akan menjadi stagnan, lambat, dan menghilang. Dalam proses serangan balik ini, ada 2 orang suci dan 4 orang bijak dibekukan dan dihancurkan. Menyadari bahwa golem pahatan es tidak dapat berhadapan langsung, anggota dari aliansi kaya mulai melarikan diri. Dan saat mengejar, orang suci lain meninggal.
Namun, Dewa Dzogchen yang sebenarnya aman dan sehat. Bagaimanapun, Dewa Dzogchen yang sejati tahu bahwa kekuatannya tidak memadai, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah hampir sepanjang waktu, jadi dia memilih Far Escape untuk pertama kalinya dan berlari ke depan. Semua orang di depan mendengar suara klik, dan hati mereka bergetar. Kekuatan sub bijak dari keluarga Li ini dapat dianggap sekuat sub bijak, belum lagi dewa api muda yang dibudidayakan, yang menahan udara dingin ini. Tapi neraka yang turun tidak bisa menahan sedikit pun. Wow, bum 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 bum. Golem pahatan es meraung, melangkah maju dan mengejar dengan liar di lapangan bersalju. Kebanyakan orang panik dan berlarian, tanpa arah. Pada saat ini, suara Dongfang Chunjun tiba-tiba terdengar dari telinga semua orang. Jangan panik semua orang, benda ini tidak terlalu cerdas, pergi ke kiri. Suara Dongfang Chunjun mengalir ke telinga semua orang, dan ada sedikit emosi lembut di dalamnya ketika dia dikejar di tanah yang dingin dan bersalju ini. Dia tiba-tiba mendengar suara ini, seperti angin musim semi. Meskipun semua orang tahu, ini juga merupakan trik aturan besar. Di waktu normal, semua orang akan sangat jijik. Lagi pula, teknik dominasi yang hebat bisa membingungkan orang, dan tidak ada yang mau menjadi budak spiritual. Tetapi pada saat ini, hati semua orang menghangat, dan mereka semua bersorak. Badai salju berterbangan di udara, partikel salju ini begitu besar sehingga hampir sepenuhnya menghalangi garis pandang di depan. Tapi mereka melihat ke kiri depan dan masih samar-samar melihat dua gunung salju besar. Desir-desir, semua orang berbalik arah untuk pertama kalinya dan berlari ke kiri depan. Apa? Pada saat ini, semua orang mendengar teriakan lain di belakang mereka. Ini adalah bagian dari keluarga Qin. Tidak peduli, pergilah. Perlahan semua orang akan mati di sini. Jika kamu mengubah lingkungan, Dongfang Chunjun masih akan memikirkan cara memecahkannya. Sebagai pemimpin dari Liga Kaya, dia terikat untuk berdiri di depan. Tapi kekuatan golem pahatan es ini terlalu aneh, benar-benar di luar pengetahuannya. Dongfang Chunjun juga mencoba menyerang golem patung es, tetapi hasilnya tidak berpengaruh seperti orang suci lainnya. Yang membuat Dongfang Chunjun semakin bingung adalah setelah metode ini mengenai golem pahatan es, energi di dalamnya sepertinya mulai membusuk dengan cepat, dan bahkan menghilang. Proses ini membuatnya bingung, karena golem pahatan es itu sendiri tidak menyerap energi ini, masalah terbesarnya adalah udara dingin. Tapi sekarang itu masih rencana terbaik, dia tentu ingin membimbing semua orang. Dongfang Chunjun tidak tahu apakah dia bisa menyingkirkan golem pahatan es, tetapi jika dia bisa melarikan diri ke pegunungan yang tertutup salju, dia selalu bisa menahan tindakan golem pahatan es itu. Desir-desir, semua orang bergegas melarikan diri, dan sebelum secangkir teh telah lolos ke sisi gunung yang tertutup salju. Baru saja tiba di sini, Dewa Dzogchen yang bermata tajam berteriak, lihat, di mana mayat? Ada begitu banyak mayat. Mata Dongfang Chunjun sedikit menyipit. Betulkah? Di tiang di satu sisi gunung yang tertutup salju, ada mayat tak berujung. Pakaian mayat-mayat ini persis sama, dan kematian mereka berbeda. Semua mayat ditutupi oleh lapisan es transparan, dan jalan tertanam padat di bawah lapisan es, dan tampaknya telah menjadi jalan. Tubuh aneh itu tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang berhenti. Bum bum bum. Tapi langkah kaki golem pahatan es datang dari belakang, mengingatkan mereka lagi bahwa dewa kematian mengejar di belakang. Patung es besar itu menyusul. Lari, tinggalkan mayat-mayat ini sendiri. Tunggu, apakah golem itu sepertinya tidak bisa memasuki gunung salju? Segera seseorang menemukan bahwa golem pahatan es mendekati gunung salju besar dan mulai melambat. Ketika golem pahatan es itu datang ke depan dan belakang gunung Daksue, dia sebenarnya sedang mondar-mandir. Setelah beberapa putaran di tempat, dia kembali ke lapangan bersalju. Melihat adegan ini, semua orang termasuk Dongfang Chunjun merasa lega. Meskipun aku tidak tahu mengapa golem pahatan es ini pergi, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan yang tepat untuk bergegas ke pegunungan yang tertutup salju. Setelah semua orang beristirahat sebentar, mata mereka memadat pada mayat di es lagi, dan kemunculan tiba-tiba begitu banyak mayat benar-benar membuat mereka merasa sangat aneh. Dongfang Pure turun dari udara dan mendarat di atas es di tiang gunung, dan melihat wajah mayat di bawah melalui es. Di bawah pengamatan seperti itu, mata Dongfang Chunjun berkedip sedikit, menunjukkan sedikit ketidakpastian. Mayat-mayat ini, semuanya terlihat persis sama. Tang Lun, Mu Haiji dan yang lainnya juga berkumpul, mereka turun dan melihat-lihat, dan mereka juga menemukan situasi yang aneh. Apakah itu penampilan atau pakaian, itu memang orang. Dan di dalam es di jalan ini, semua mayat orang ini padat dengan puluhan ribu. Orang ini beberapa familiar. Mu Hai menatapnya untuk waktu yang lama, dan alisnya tiba-tiba terangkat, aku ingat. Orang ini adalah anggota keluarga Luo, junior yang memupuk Dewa Cinta. Chen Huangyijian tidak tinggal di pulau terapung yang kaya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih sangat mengesankan. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang mempraktikkan cara cinta ilahi, dan Mu Haiji pernah memiliki takdir. Orang ini, Zanxing Sendao. Saat Mu Haiji berkata demikian, Dongfang Chunjun punya ide lain. Seseorang di istana es menyelamatkan wanita itu, dan orang itu juga seorang sub bijak yang menggunakan cara ilahi Zanxing, yang kekuatannya sangat mengesankan. Pada akhirnya, Ashen yang muncul tiba-tiba dibunuh oleh para resi. Pada saat itu, semua orang terbenam dalam kegelapan dan tidak dapat melihat wajah mereka, tetapi di bawah deteksi indera spiritual mereka, mereka dapat mengingat semua karakteristik satu sama lain. Jadi Dongfang Chunjun memejamkan mata dan melepaskan sinar kesadaran spiritual, terbenam di dalam es. Setelah kesadaran ilahi menyapu wajah dari mayat-mayat ini, Dongfang Chunjun membuka matanya lagi dan berkata, Sage di istana es yang dibunuh olehmu. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Tang Lun menunjukkan tatapan aneh. Mu Hai menyipitkan matanya dan berkata, hanya ada satu penjelasan. Dongfang Chunjun juga mengangguk, ya, tiru, kemampuan wanita itu. Dia melihat ke depan, mayat-mayat ini menyebar ke segala arah, kemudian menyebar di gunung salju ini sebuah jalan setapak, yang membentang menuju puncak gunung yang tertutup salju, terlihat aneh dan spektakuler. Apa tujuan dia menyalin begitu banyak? Fang Xixing bertanya tidak jauh dari situ. Dongfang Chunjun tampak bingung dan hanya bisa menebak mungkin sama dengan tujuan kita. Kita ingin mengambil tubuh iblis asli ini dengan bantuan salinan ini. Tidak masalah, ayo naik dulu, kita selalu bisa menemukan jawabannya.
kata Tang Lun. Kemudian kerumunan orang mengikuti jalan yang dibentuk oleh mayat-mayat ini dan melarikan diri menuju puncak gunung salju. Koma. Boom, boom, boom. Golem pahatan es yang mengejar para santo kembali dengan sangat lambat. Itu bergerak melintasi lapangan bersalju selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki besar di atas salju tebal. Setelah golem pahatan es pergi jauh, bagian tengah dari salah satu jejak kaki besar tiba-tiba runtuh, dan lubang bundar hitam muncul. Wow, sekelompok sosok terbang keluar dari lubang bundar ini satu persatu. Wanita itu melayang di udara, menatap ke barat daya, dan berkata para suci harus mulai mendaki gunung sekarang, dan kita harus mempercepat. Pegunungan, ada gunung besar di dunia ini? Luo Zeng bertanya, menatap ke barat daya. Tentu saja ada, jawabnya dengan lemah, sebenarnya, kita berada di ujung dunia ini. Mereka berubah menjadi orang-orang kecil, dan mereka terhalang oleh badai dan salju yang tak berujung, jadi secara alami mereka tidak bisa mendapatkan pandangan penuh ke seluruh dunia. Tapi wanita ini telah memasuki dunia ini berkali-kali, dan secara alami lebih akrab daripada mereka. Dia sama sekali tidak menutupi Luo Zeng, seolah-olah dia benar-benar menganggapnya sebagai miliknya, dan dia melanjutkan meskipun belum diverifikasi, itu masih tidak dapat dipisahkan. Faktanya, kami berada di peti mati iblis yang sebenarnya. Kita ada di peti mati. Luo Zeng terkejut, dan Chen Huangyijian saling memandang. Bahkan klon orang suci lain memiliki beberapa keraguan di wajah mereka. Replika para wali ini memiliki pemikirannya sendiri, mereka bahkan secerdas wali aslinya, tetapi karena mereka mutlak kepada wanita yang menyerah kepada wanita itu, betapapun bingungnya dia tidak akan berinisiatif untuk bertanya. Nah, kalau kamu amati dengan seksama, apa kamu ingat apa yang ada di keempat sudut peti mati? Wanita itu tiba-tiba bertanya. Chen Huangyijian berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Perhatiannya terfokus pada gadis di peti mati, dan tidak ada apapun di sudut peti mati yang tidak dia lihat sama sekali. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya, lalu berkata rune, atau mirip dengan pola dewa khusus, tetapi pola dewa ini tampaknya menguraikan bentuk raksasa. Pada titik ini, matanya berkedip. Rune ini menciptakan makhluk yang memburu Dongfang Chunjun dan yang lainnya. Wanita itu tersenyum dan menatap Luo Zeng dan berkata kamu bisa menebak semuanya. Setelah memasuki peti mati, semua orang akan muncul secara acak di sudut tertentu. Jika mayat gadis kecil itu tidak diredakan, rune di tepi peti mati akan diaktifkan, membangun golem pahatan es besar untuk diburu. Tapi hanya sebuah patung yang bisa memburu begitu banyak orang suci. Luo Zeng ada keraguan di wajahnya. Meskipun ada banyak bahaya di alam iblis abis, para orang suci itu adalah tokoh teratas di alam dewa, dan hampir setiap orang memiliki pembunuh yang kuat dan cara misterius untuk menyelamatkan hidup. Kekuatan wanita ini cukup kuat, tapi jika dia tidak mengandalkan klon itu, dia mungkin bukan lawan dari semua orang suci. Patung dengan kekuatan seperti itu. Jika di tempat lain, itu secara alami tidak mungkin, tetapi dunia di peti mati es sangat istimewa, wanita itu juga mengungkapkan warna hati-hati. Di peti es kecil ini, ia mengontrol aliran energi, tetapi metode yang satu ini cukup untuk membuatnya tak terkalahkan. Siapa itu? Apa maksud dari metode aliran? Luo Zeng bertanya. Itu adalah tubuh iblis sungguhan. Wanita itu tersenyum sedikit. Kamu hanya perlu tahu bahwa ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya dengan energi apapun. Wanita ini bisa meminjam kekuatan iman sesuka hati, hanya saja dia bisa jauh lebih kuat dari iblis besar. Sebelum raksasa menginvasi abis di Menrilem, berbagai metode abis, dan masih mustahil untuk berhasil. Tubuh iblis sejati juga memiliki kebijaksanaannya sendiri. Chen Huangyijian tiba-tiba bertanya. Senjata ajaib untuk memiliki kesadaran diri tidak jarang di domain dewa, tetapi tubuh iblis sejati pada awalnya adalah seorang gadis. Jika dia memiliki kebijaksanaannya sendiri, bukankah dia akan menjadi manusia? Yah, tapi kecerdasannya hanya tingkat yang paling dasar, dan itu akan menghalangi orang lain untuk memilikinya, jawab wanita itu. Jika tubuh iblis sejati benar-benar memiliki kebijaksanaan tinggi, itu mungkin akan berubah menjadi makhluk jahat terkuat di alam iblis jurang, melampaui dia dan iblis. Dengan percakapan seperti itu, Luo Zeng dan yang lainnya juga melintasi padang salju yang luas, dan gunung salju besar terhampar di depan mereka. Hanya ketika mereka datang, mereka masih bisa melihat jejak kaki besar yang ditinggalkan oleh golem pahatan es, tetapi Blizzard telah menutupi jejak kaki tersebut. Hah, apa itu? Tepat di atas tiang di kaki gunung yang tertutup salju, wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Kemudian dia dan Chen Huangyijian turun dari udara dan mendarat di atas es. Ketika mereka melihat sesuatu di bawah lapisan es dengan jelas, wajah mereka menjadi aneh. Ketika orang lain melihat jalan beraspal dengan begitu banyak mayat, mereka merasa sedikit berbulu, belum lagi Chen Huangyijian sendiri. Mayat ini adalah diriku, Chen Huangyijian juga memasang ekspresi tercengang, ini juga salinannya. Mereka saya telah melihat metode wanita, dan aku segera bereaksi. Tetapi Chen Huangyijian tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak mayat di sini. Ada sekitar 130.000 jenazah yang dikuburkan di sini, dan lebih dari 30.000 jenazah tidak dapat diangkut kembali dan dihancurkan. Wanita itu turun dan berkata. Chen Huangyijian menatap jalan tempat mayat itu dibentuk dan bertanya, tapi mengapa mereka dikuburkan di sini? Itu hanya rekor, jawab wanita itu sambil mengangkat bahu. Pada titik ini, getaran kecil tiba-tiba datang dari bawah kaki aku, dan seluruh gunung yang tertutup salju bergetar. Sudah dimulai, ayo menyusul. Senyuman muncul di wajah wanita itu. Dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan peti mati es ini. Namun, dengan memasukkan orang-orang kudus itu ke dalam peti mati es, seseorang dapat meminjamnya untuk membuka jalan, dan kedua, membiarkan mereka mati di jalan. Mengapa dia membunuh dua burung dengan satu batu? Kemudian dia memimpin Luo Zeng dan yang lainnya untuk mendaki ke puncak Gunung Daksue. Gunung bersalju ini tingginya puluhan juta meter dan sangat curam, tetapi dengan kecepatan Luo Zeng, hanya membutuhkan setengah batang dupa. Saat Luo Zeng dan yang lainnya baru saja mendaki lereng gunung, gunung bersalju itu kembali bergetar. Gemuruh bergemuruh, guncangan hebat memicu longsoran salju, dan salju menutupi puncak gunung seperti gajah yang berlari kencang. Dengan gerakan ringan dari pikiran wanita itu, salinan dari seorang suci telah berdiri, dan pedang bermata lebar di tangan orang suci itu menebas gunung. Menusuk, longsoran salju yang deras ini telah dipotong dari celah yang sangat besar oleh pedang ini, dan Luo Zeng dan yang lainnya bergegas dari celah tersebut.
Setelah setengah batang dupa, Luo Zeng akhirnya mencapai puncak gunung. Ketika aku mengangkat mata dan menatap, aku menemukan bahwa pusat gunung bersalju sebenarnya sebuah lubang besar akan tenggelam. Gunung bersalju ini seperti gunung berapi besar, dan masih meletus. Namun, yang meletus di gua besar di tengah gunung yang tertutup salju bukanlah lahar, melainkan udara dingin dan es yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah gunung es. Orang-orang itu dalam bahaya. Luo Zeng baru saja berbalik ke puncak gunung dan melihat 4 atau 5 sub bijak dan selusin dewa sejati Dzogchen terbang tepat di atas gua raksasa. Sama seperti gua besar yang memancarkan udara dingin, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri, para sub bijak ini, bersama dengan dewa sejati Dzogchen, dibekukan oleh dingin. Setelah udara dingin selesai, orang-orang ini menghilang ke udara, secara alami jatuh ke dalam lubang tanpa dasar ini setelah dibekukan oleh es. Gunung es ini merenggut lebih dari 10 nyawa dalam satu letusan. Luo Zeng juga diam-diam terkejut, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia tidak menemukan sosok orang lain. Mungkinkah semua orang diserang oleh rasa dingin ini? Bukankah Hua Tianming juga jatuh ke dalamnya? Di mana yang lainnya? Tanya Luo Zeng. Meski udara dingin yang meletus dari gunung es ini sangat mengerikan, udara dingin hanya naik ke langit dan tidak akan menyebar ke segala arah. Dada, wanita itu perlahan berjalan keluar beberapa langkah, berdiri di tepi lubang besar, dan menunjuk ke bawah secara diagonal, tentu bersembunyi di sana. Luo Zeng berjalan di sampingnya dan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan melihat tepi lubang besar itu sangat mulus. Tapi alur besar dipotong ke dinding halus. Alur ini sepertinya ditebas dengan pedang, meski ruangnya tidak besar, setiap alur cukup untuk menyembunyikan ratusan orang. Pada saat ini Dongfang Chunjun dan orang bijak lainnya, Dewa Sejati Yaseng dan Dzogchen berkumpul bersama. Mereka baru saja mendaki ke puncak gunung bersalju, dan mereka tidak mengetahui situasinya. Saat semua orang melihat sekeliling, gunung bersalju itu tiba-tiba bergetar, dan arus dingin menyembur dari dasar gunung bersalju. Orang-orang yang dekat dengan Dongfang Chunjun beruntung, mereka bergegas ke alur di dinding gua untuk pertama kalinya, menghindari serangan hawa dingin yang putih. Tapi sub bijak dan dewa sejati Dzogchen di sisi lain tidak beruntung, dan jatuh langsung ke dalam es batu, sebagian besar mati atau tidak. Wajah semua orang dalam alur tidak tampan, dan wajah beberapa dewa sejati Dzogchen bahkan lebih pucat. Alam iblis abis layak untuk tempat paling berbahaya, dan terkadang perbedaan pemikiran akan menentukan hidup dan mati. Setelah Luo Zeng dan wanita itu muncul, Dongfang Chunjun secara alami melihatnya sekilas. Anak ini belum mati. Mata Mu Haiji tiba-tiba muncul dengan kejam. Meski terkadang sulit untuk melindungi dirinya sendiri di tempat berbahaya ini, Mu Haiji tetap ingin membunuh Luo Zeng dan bergegas. Tatapan Kaisar Han Qing juga berkedip sedikit, dan jari-jarinya dengan lembut menggenggam jari hitam di ibu jarinya. Tombak sihir harmoni tertinggi miliknya tersembunyi di jari hitam ini. Jika dia menggunakan tombak sihir harmoni tertinggi, dia pasti akan membunuh Luo Zeng. Bagaimanapun, sekarang hanya dia yang bisa menggunakan tombak besar harmoni tertinggi untuk bergerak. Tanda seru. Tetapi Kaisar Han Qing dengan cepat menekan ide ini. Lagi pula, dia juga tahu bahwa saat paling kritis sekarang telah tiba, dan membunuh orang serta membunuh mereka tidak ada artinya. Jika Luo Zengzhen mengungkapkan identitasnya untuk pertama kali, dia mungkin memilih untuk menyerang Dongfang Chunjun untuk pertama kalinya. Dia telah menekan ide ini selama bertahun-tahun, tetapi dia belum dapat menemukan peluang yang cocok. Mata Hua Tianming juga menjadi sangat rumit. Kenapa Luo Zeng akan bersama wanita itu? Dia juga bukan tiruannya. Hua Tianming secara alami berharap Luo Zeng dapat melarikan diri dari alam iblis jurang dengan aman. Di mata Hua Tianming, wanita ini bukanlah karakter yang santai. Ruang perhatian semua orang ada di Luo Zeng tubuhnya hanya sesaat, dan orang lain lebih prihatin tentang krisis yang mereka hadapi sekarang dan keberadaan tubuh iblis yang sebenarnya. Mari kita telusuri jalannya dulu, lalu kamu akan berpura-pura menjadi Oriole, dan sempuamu akan bersuara keras ketika datang. Kata Dongfang Chunjun kepada wanita itu melalui hawa dingin yang meningkat. Meskipun udara dingin ini berhembus dari bawah, membuat suara yang keras, kata-kata Dongfang Chunjun masih tersampaikan dengan jelas. Wanita itu menatap Dongfang Chunjun, dan tersenyum dingin, kamu menemukan ini sendiri, dan sekarang kamu harus menyalahkanku. Bahkan jika aku tidak ada di sini, kamu akan memasuki tempat ini juga, belum lagi alur di dinding gua, aku yang membuatnya, kamu tidak berterima kasih kepada aku, tetapi kamu justru menyalahkan aku. Alur di dinding gua dipotong dengan satu pedang dan satu pedang dengan mengendalikan salinan Chen Huangi Jian. Gunung berapi yang sedingin es turun tak terduga, dan hembusan udara dingin ini hanya dalam selang waktu berkedip. Itu adalah angan-angan untuk bergegas ke dasar gunung es selama waktu yang terputus-putus, dan akhirnya wanita ini muncul dengan metode seperti itu. Alur pada dinding gua bisa membuat orang menghindar untuk sementara waktu, yaitu menghindar bolak-balik di alur untuk menghindari hawa dingin. Terima kasih untuk kentutnya. Bukankah dari dinding potong beberapa lubang besar? Aku bisa melakukannya juga. Tang Lun mengutuk, berdiri jauh di dalam alur ini, dan menghantamkan pukulan ke tanah. Kekuatan pukulannya tidak kecil, tapi tanah di dinding bagian dalam gunung berapi ini sebenarnya tidak bergerak. Itu aneh. Ekspresi Tang Lun menjadi sedikit tidak wajar. Bagaimanapun, orang-orang kudus yang bermartabat adalah gunung dan sungai yang terkenal di domain Lord, dan mereka juga bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Bagi mereka, memotong gunung dan air hanyalah masalah tangan. Tetapi setelah pukulan ini, dia tidak bergerak sama sekali, dia tidak bisa menjelaskannya, seolah-olah kekuatan itu benar-benar diserap oleh dinding gunung. Situasi ini mirip dengan golem pahatan es, tidak terluka sama sekali. Tapi bagaimana wanita ini memotong alur ini? Jika begitu mudah untuk digali, aku memiliki tubuh iblis asli ini sejak lama, mengapa menunggu sampai kamu datang? Sudut mulut wanita itu menunjukkan ekspresi mengejek. Untuk sampai ke dasar gunung es, dia ingin mematahkan kepalanya, dan akhirnya memilih rencana membuka alur. Sekadar meninggalkan lekukan di pinggir lubang besar ini, Chen Huangi Jian juga meninggal lebih dari 20.000 kali. Huhuhu, suara hawa dingin yang bertiup dari dasar gua besar semakin nyaring. Setelah perempuan itu melihat-lihat, dia mengingatkan udara dingin yang meletus dari gunung es ini akan segera berhenti. Kamu bisa bergegas ke alur di bawah jika ada kesempatan. Masuk, waktu sudah cukup. Dari satu alur ke alur lain yang lebih rendah, jadi lakukan sprint bolak-balik, kamu bisa menyelam ke dasar lubang besar selangkah demi selangkah.
Kenapa kami harus mendengarkanmu? Terlalu berbahaya di sini, kita harus naik. Leng Yao mengerutkan kening. Mereka terjebak dalam alur sempit ini oleh hawa dingin, memang terlalu berbahaya, dan tidak ada yang mau terus turun. Jika letusan dingin berhenti sedikit, mereka secara alami akan kembali ke gunung berapi sebelum membuat rencana. Mendengar ini, wanita itu tersenyum kecil dan berkata kamu boleh turun, tapi kamu tidak perlu memikirkannya saat kamu naik. Aku akan menutup semua rute pelarianmu. Pembicaraan. Selusin replika bijak di belakang wanita itu dengan ringan menginjak tanah dan melayang di tepi lubang besar, masing-masing mulai memadatkan taoisme di dalam tubuh, dan aura yang berantakan dan besar juga dilepaskan. Jadi kamu masih turun. Wanita itu tersenyum indah dan memerintah dengan nada berdiskusi. Dongfang Chunjun menarik napas dalam-dalam setelah melihat salinannya sendiri. Situasi saat ini sudah sangat kritis. Bahkan lebih tidak bijaksana untuk melawan wanita ini di kawah ini. Mereka tidak bisa melawan wanita di kawah ini. Lawan salinan dirimu sendiri. Hanya bisa melakukannya sesuai permintaannya. Bahkan Dongfang Chunjun harus menundukkan kepalanya dalam situasi ini. Orang lain dalam alur ini memandang Dongfang Chunjun, menunggunya membuat keputusan. Dongfang Chunjun mengerang sejenak, lalu berkata setelah hawa dingin menghilang, ayo pergi ke alur berikutnya. Segera setelah dia selesai berbicara, nafas dingin di gua besar ini berhenti tiba-tiba. Suara desir udara dingin yang melewati perbatasan juga menghilang tanpa jejak, dan semua orang merasa murni di telinga mereka. Pergilah. Dongfang Chunjun dengan dingin memelototi wanita di atas, dan memimpin para raksasa dari aliansi menuju alur di sisi lain. Alur di lapisan bawah ini berjarak sekitar 3 hingga 400 kaki dari mereka. Dengan kekuatan raksasa aliansi, dibutuhkan satu langkah di udara dan dapat dicapai dalam sekejap mata. Benar untuk menjadi patuh seperti ini. Sudut mulut wanita itu sedikit melengkung, dan kemudian dia berkata ayo turun juga. Wow, wanita itu melayang dengan ringan, Luo Zeng dan Chen Huangyijian mengikuti dengan cermat, dan kemudian replika orang-orang kudus itu. Luo Zeng segera memasuki alur pertama di lubang besar, di mana Dongfang Chunjun dan yang lainnya tinggal sebelumnya. Namun, Luo Zeng dan kelompoknya tidak memiliki orang suci, keberadaan Dewa Dzogchen yang sebenarnya, dan 20 orang-orang tampaknya tidak ramai. Udara dingin yang keluar dari lubang besar di tengah gunung es itu hanya berjarak sesaat. Tidak lama setelah Luo Zeng memasuki alur ini, terdengar suara siulan lain di bawah lubang besar. Wah, dinginnya putih susu kembali menghembuskan napas, langsung ke langit dari dasar lubang besar. Sebagian besar orang di Liga Raksasa menatap wanita itu dengan mata pahit. Daripada membiarkan dia mendorong kita masuk putus asa, lebih baik bertarung dengan mereka. Ya, kami tidak mau turun sebentar, naik saja. Tapi jika kita tidak memilikinya, kita akan menggunakan metode ini juga, kan? Kata seorang sub bijak, aliansi kaya menemukan peti mati ini dan menemukan gunung besar yang tertutup salju ini, jadi tentu saja mereka ingin menjelajahi bagian dalam gunung yang tertutup salju. Jika kamu ingin masuk ke dasar lubang besar ini, kamu benar-benar hanya bisa bergerak di dalam alur di dinding. Jika tidak ada wanita seperti itu, mereka juga akan mengambil risiko ini. Hanya saja psikologi manusia seperti ini, ketika seseorang menganiaya, meskipun itu jalan yang benar, akan menghasilkan psikologi yang memberontak. Tidak perlu berdebat, terus turun, kata Dongfang Chunjun. Sekarang Dongfang Chunjun telah mengambil keputusan, yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi pada saat ini, wanita di alur atas menjulurkan kepalanya keluar lagi. Wanita ini tersenyum, tetapi semua orang di aliansi tidak bisa menahan gemetar di mata mereka, seolah-olah wanita ini benar-benar memiliki kekuatan hidup dan mati. Pengingat yang bersahabat, kata wanita itu, menunjuk ke alur ketiga di dinding gua alur ini telah dibuka selama beberapa tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hawa dingin akan berkumpul di alur di bawah. Kamu harus berhati-hati ketika kamu menghasilkan beberapa hal yang dingin dan jahat. Hansa, seberapa kuat itu? Tang Lun bertanya dengan ekspresi suram. Wanita itu mengulurkan jari telunjuknya dan menekan bibirnya sejenak, lalu berkata ini bagus bagimu untuk mengalaminya sendiri. Seharusnya tidak lemah, beberapa orang suci akan mati. Kematian bagi beberapa orang suci, apakah kata-kata ini? Wanita ini berbicara omong kosong. Abaikan saja dia. Wajah semua orang di aliansi kaya tiba-tiba menjadi suram. Mereka pasti tidak percaya, tapi akan ada pantangan di hati mereka. Jangan percaya padaku, wanita itu mengerutkan bibirnya. Angin dingin di gua vulkanik es ini akan meniup dupa. Luo Zeng duduk di tepi alur ini, memandangi pemikiran arus udara dingin yang naik. Aku tidak tahu energi apa yang terkandung di udara dingin ini, bahkan jika orang suci menyentuhnya, ia langsung membeku. Luo Zeng juga telah berlatih Ice Soul Demon Flame dari Xuanbing Divine Dao Type, tetapi dibandingkan dengan udara dingin yang dihembuskan oleh gunung es ini, itu tidak signifikan. Memikirkan hal ini, Luo Zeng ingin mencobanya. Dengan telapak tangannya dibalik dengan lembut, api biru es muncul dari telapak tangannya. Setelah peningkatan Luo Zengxiu, Ice Soul Demon Flame yang dia kembangkan tahun itu juga memancarkan hawa dingin yang kuat, yang terus-menerus dimuntahkan di telapak tangannya. Kemudian dia dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan. Api iblis jiwa es yang ramping ini telah menjangkau keluar dari alur dan menyentuh dengan meningkatnya dingin di lubang besar. Dukun, adegan aneh muncul. Api iblis jiwa es ini juga membeku pada saat ini. Dan udara dingin seputih susu itu bahkan melewati api iblis jiwa es. Tidak baik, Luo Zeng sedikit terkejut, aku harus mengecilkan tangan aku, tetapi sudah terlambat. Dia merasa tangan kanannya telah benar-benar kehilangan kesadaran, bahkan jika dia dengan putus asa mendesak Dao Yun, dia tidak bisa mengatasi rasa dinginnya. Asal mula kekuatan, dalam keputusasaan, dia hanya bisa memanggil sumber kekuatan. Tapi setelah kekuatan di tubuh mengalir ke lengan, itu juga sapi yang memasuki lautan lumpur, menghilang tanpa jejak, seolah kekuatan tak terlihat juga telah dibekukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Luo Zeng menjadi sangat jelek. Semua ini terjadi dalam sekejap, ketika wajahnya berubah, hawa dingin telah turun ke lengannya hingga setengah dari bahunya. Bas. Pada saat ini, wanita itu dengan lembut menarik ujung jarinya, dan benang coklat tajam menebas Luo Zeng. Filamen coklat ini dengan cepat memotong gumpalan es api iblis yang membeku, yang setara dengan memotong jembatan antara dingin eksternal dan Luo Zeng. Tapi dingin di luar itu seperti gula merah, asalkan disentuhnya akan mengikuti tren.
Filamen coklat yang fleksibel ini juga langsung membeku, dan udara dingin yang mengamuk melingkari filamen coklat. Melihat bahwa udara dingin akan mencapai ujung jari wanita itu, dengan jentikan jari wanita ini, seluruh filamen coklat telah putus dari ujung jarinya dan jatuh ke tanah. Hei, filamen coklat menjadi keras dan rapuh, membuat suara pecahan kaca, pecah berkeping-keping, ada hawa dingin di tanah. Jangan main-main, sangat berbahaya di sini, ada sedikit kesalahan, bahkan jika aku tidak bisa melindungimu, wanita itu menatap Luo Zeng dan berkata sambil tersenyum, tanpa nada mencela sedikit pun. Luo Zeng sedikit mengangguk dan menggelengkan lengan kanannya yang kaku. Hanya setelah wanita ini memotong api iblis jiwa es, dia bisa memperlambatnya. Jika bukan karena dia akan menjadi patung es sekarang. Dingin macam apa ini, seberapa kuat ini? Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wanita itu tersenyum ringan dan berkata ini bukan udara dingin, tapi cara aliran energi. Udara dingin ini hanyalah efek aliran energi. Cara energi mengalir. Ini kedua kalinya Luo Zeng mendengar seorang wanita mengatakan ini. Wanita itu mengangguk, ya, alasan mengapa tubuh iblis asli begitu kuat ada di sini. 2385. Meskipun dia menjelaskan kepada Luo Zeng masih tidak mengerti. Bagaimanapun, dia tidak mengendalikan tubuh iblis yang sebenarnya, dan semuanya hanya kesimpulan darinya. Sekarang Luo Zeng tidak berani mencoba udara dingin ini, dia hanya bisa dengan jujur melihat udara dingin mengalir ke atas. Aku ingin datang ke es dan salju di dunia ini, aku khawatir itu juga disebabkan oleh letusan gunung es ini. Setelah sekitar sebatang dupa, hawa dingin di gua vulkanik ini mulai melemah, dan periode berselang kedua datang lagi. Wanita itu telah melangkah maju untuk berdiri di tepi alur, dan replika para wali juga mendapatkan momentum. Dengan melakukan ini, dia secara alami ingin memaksa semua orang di raksasa untuk terus turun, dan dia juga akan menempatkan orang suci di bawah untuk melawan. Sudah waktunya bersiap-siap, kata wanita itu beberapa ratus kaki jauhnya. Kamu tidak perlu mengingatkan, jawab Dongfang Chunjun dingin. Orang-orang raksasa sudah siap. Hanya ketika udara dingin berhenti, semua orang meninggalkan alur kedua pada saat yang sama dan terbang menuju alur ketiga 600 kaki di bawah. Dongfang Chunjun adalah orang pertama yang melakukannya, dan tentu saja dia yang pertama tiba. Alur ketiga ini lebih dalam dan memiliki luas yang sedikit lebih besar. Setelah wanita itu memperingatkan, Dongfang Chunjun juga tahu bahwa akan ada masalah di alur ketiga, begitu dia melangkah ke dalamnya, dia menjadi waspada. Ketika matanya tiba-tiba mengembun, dia melihat bagian terdalam dari alur yang berkilau dengan cahaya kuning pucat. Telur jenis apa itu? Tang Lun mengikuti Dongfang Chunjun dari dekat, dan setelah melihat cahaya kuning muda, dia bertanya dengan aneh. 7 atau 8 benda yang terlihat seperti telur burung berkumpul bersama. Cahaya pada telur ini cahayanya sangat stabil, tetapi suara Tang Lun sangat keras ketika kalimat ini diucapkan, cahaya kuning pucat tiba-tiba menjadi lebih kaya, dan bagian depan telur bahkan samar-samar menunjukkan warna merah cerah, dan energi kekerasan muncul di dalamnya. Meskipun Dongfang Chunjun tidak tahu jenis telur apa itu, dia mengandalkan tebakan naluriah, jadi dia menggunakan yuan asli untuk menyampaikan kata-katanya kepada semua orang pada saat pertama, semuanya diam padaku, dan mendarat dengan hati-hati. Suara, para suci mengikuti, sub bijak, atau dewa-dewa Dzogchen yang sebenarnya, meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi petapa Agung Chunjun memberi perintah, dan mereka secara alami akan mengikutinya. Saat semua orang masuk ke alur ketiga, mereka menjadi ringan dan berhati-hati. Penduduk Bailai sangat pendiam. Ketika jeritan udara dingin menghilang, seluruh gunung es menjadi sunyi, dan bahkan jarum yang jatuh di lingkungan ini dapat terdengar dengan jelas. Tidak ada yang bersuara, dan telur burung di sudut tidak menanggapi. Hati Dongfang Chunjun yang menggantung juga jatuh. Setelah itu, mulutnya sedikit terbuka, dan dia menggunakan yuan yang sebenarnya untuk berkata baru kemudian Tang Lun mulai berbicara dengan keras dan mengganggu telur itu. Tapi tidak apa-apa, berhati-hatilah. Telur jenis apa ini? Leng Yao menatap kelompok telur burung itu dan berkata dengan transmisi suara yuan yang sebenarnya. Mereka tidak bisa merasakan nafas kehidupan dari telur, tetapi energi lemah mengalir di dalamnya. Dongfang Chunjun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, semua orang bisa tinggal di sini sebentar dan pergi dengan hati-hati. Dongfang Chunjun mampu mengatasi bahaya di alam iblis jurang, dan dia bisa berdiri untuk pertama kalinya dan berdiri di depan semua orang. Tapi banyak hal di dunia ini telah melampaui Dongfang Chunjun kemampuan, dia hanya bisa mencoba untuk tidak memprovokasi hal-hal ini. Kaisar Han Qing melihat telur burung ini, dan jantungnya berdegup kencang. Penilaiannya agak mirip dengan Dongfang Chunjun, benda ini dapat meledak kapan saja setelah dirangsang. Jika kamu meledakkan telur burung ini, kamu juga bisa kabur dengan Taihe Gunslinger mungkin kamu bisa menyingkirkan Dongfang Chunjun dengan ini. Tetapi Kaisar Han Qing dengan cepat menghilangkan gagasan itu. Meskipun energi yang dibiarkan dalam telur burung ini sangat kuat, ia mungkin tidak dapat membunuh Dongfang Chunjun. Selain itu, dengan dia sendirian, dia takut dia tidak akan bisa berurusan dengan wanita di atas. Jika ada kesempatan untuk bersaing untuk tubuh iblis sejati, dia mungkin tidak bisa menangkapnya sendiri. Lebih baik menanggungnya, Kaisar Han Qing diam-diam menekan ide ini. Udara dingin di dasar kawah es berhembus kembali. Angin bersiul tidak menstimulasi telur burung ini. Semua orang di raksasa sengaja menahan napas dan tidak bersuara, tetapi mereka tidak bisa menghentikan wanita itu. Sepi sekali. Wanita itu membuat suara dari alur lapisan kedua, dan itu mencapai telinga Dongfang Chunjun dan yang lainnya. Sepertinya tidak ada kejahatan es di alur lapisan ketiga. Seharusnya ada kristal ledakan api, kan? Aku khawatir ini bukan kematian beberapa orang suci. Jika benda ini meledak, kamu semua akan mati. Suara wanita itu turun, dan wajah para raksasa berubah drastis. Semua melihat telur burung di dalam gua, permukaan telur burung menunjukkan bekas darah merah, dan area merah menjadi semakin besar. Bahkan para dewa Dzogchen yang sejati dapat melihat bahwa benda ini dapat meledak kapan saja. Hati setiap orang tergantung di tenggorokan mereka. Kamu tutup mulut, Tang Lun meraung. Tentu saja, deru ini juga ditransmisikan dalam bentuk transmisi suara yuan yang sebenarnya. Luo Zeng dan Chen Huangjian merasakan suara Tang Lun seperti guntur meledak di telinga mereka, dan raungan orang suci itu cukup untuk melukai dewa sejati biasa. Aku bisa diam, kata wanita itu ringan. Mendengar jawabannya, para wali tampak aneh.
Kapan wanita ini akan siap untuk berbicara? Pada saat ini, ledakan gemuruh tiba-tiba datang dari atas. Ledakan, sialan, itu Dewa Petir Muyi. Seorang suci marah. Wanita itu tidak berbicara, tetapi membiarkan salah satu orang suci mendesak Dewa Muyi Lei di jalan misterius Xuan Lei. Suara guntur yang meledak jauh lebih besar dari suaranya, dan suara derak yang keras menyebar dari atas ke bawah. Ketika suara bergetar hebat, warna merah terang di permukaan kelompok telur burung jauh di dalam alur dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan. Energi mengerikan melonjak gila-gilaan di telur burung. Energi ini meledak di ruang kecil ini, dan semua orang yang hadir mungkin mati. Bahkan Kaisar Han Qing menekan cincin itu pada Sumi lagi, dia tidak mau dimakamkan dengan Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun menggelengkan kepalanya sedikit, saat ini dia hanya bisa melakukan gerakan lain. Dia membalik telapak tangannya sedikit, dan sudah ada kantong kain hijau muda di dalamnya. Permukaan tas kain ini memancarkan rasa waktu dan Tuhan yang kuat. Wow, aku melihat Dongfang Chunjun bergegas menuju klaster itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Telur burung, menutupi kantung kain di atas telur burung ini. Engah. Disertai dengan suara ledakan yang tumpul, tas kain itu tiba-tiba membengkak seperti bola, dan tas kain ini benar-benar berisi semua kekuatan ledakan kristal api. Ketika orang suci lain melihat tas kain ini, wajah mereka berbeda. Mereka jelas tidak menyangka Dongfang Chunjun akan memiliki senjata ajaib seperti itu. Dilihat dari Taoisme waktu Shinto yang keluar dari permukaan tas kain ini, aku khawatir ini adalah harta karun iman yang berasal dari negeri terlarang lautan waktu. Aku tidak tahu kapan Dongfang Chunjun mendapatkan harta karun ini. Kristal ledakan api terus-menerus menghasilkan energi dalam jumlah besar. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya energi ini, ia tidak dapat membuka dan melepaskan diri dari tas kain ini. Aku tidak menyangka saudara Chunjun memiliki senjata ajaib seperti itu. Tang Lun tertawa. Lubang dari alur itu tertutup oleh hawa dingin di luar, dan tidak dapat digerakkan. Setelah ledakan kristal ledakan api, itu adalah situasi yang menyedihkan. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk menghindar. Baik para santo maupun Dewa Dzogchen yang sebenarnya telah jatuh dalam keputusasaan. Tanpa diduga, pada saat yang paling kritis, Dongfang Chunjun bahkan akan menawarkan tas kain seperti itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang, dan pada saat yang sama, semua orang merasakan keberuntungan setelah bencana tersebut. Tas kain ini awalnya menghadap ke bawah, tapi Dongfang Chunjun mengikatkannya dengan kuat. Setelah menyeduh beberapa saat, dia menarik napas tajam, dan sambil membaliknya, dia benar-benar mengangkat kantong kain bundar dari tanah. Melihat tindakan Dongfang Chunjun, semua orang mundur 2 langkah. Sudah disegel. Waktu di dalam tas kain ini terus-menerus beredar. Benda-benda ini tidak bisa benar-benar pecah kecuali aku membuka kantong kainnya, kata Dongfang Chunjun. Tas kali ini tidak diperoleh dari kawasan larangan laut waktu itu. Area terlarang di Blind Island, para wali tidak diundang, paling banyak hanya luas ketika Dewa Kesempurnaan yang sejati melangkah ke dalamnya, bahkan Asheng tidak diizinkan untuk memasukinya. Ketika Dongfang Chunjun membantu Li Luosui menemukan tubuhnya, dia menemukannya dalam pecahan waktu yang rusak. Karena itu, Dongfang Chunjun punya kesimpulan baru tentang lautan waktu. Karena harta karun iman hanya bisa lahir di tanah terlarang, hanya tanah terlarang yang bisa menghimpun kekuatan iman pada seluruh dewa. Jika demikian, aku khawatir laut dihitung sebagai area terlarang yang sangat besar. Sementara Dongfang Chunjun menaklukkan kristal semburan api. Beberapa ledakan dahsyat terdengar di bawah kawah pada saat bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesekali, kristal eksplosif muncul di alur ini. Apa alasan spesifiknya? Bahkan wanita itu tidak tahu. Ketika dia pertama kali menjelajahi kawah es ini, dia menderita kerugian besar di sini. Tentu saja, salinan Chen Huangyijian juga hancur berkeping-keping oleh kristal ledakan. Nanti, dia secara alami akan waspada terhadap hal-hal yang kuat ini. Jadi setiap kali sebelum dia memasuki kawah, dia akan melakukan gerakan besar, pertama meledakkan kristal ledakan api yang mungkin ada di alur. Kali ini dia lupa karena semua orang dari aliansi raksasa membuka jalan. Sekarang dia memerintahkan orang suci untuk melepaskan Yimu Divine Thunder untuk meledakkan semua api. Jika dia bisa melenyapkan orang suci dari aliansi raksasa dengan ini, dia juga senang. Dalam rencananya, dia awalnya berencana untuk memotong orang suci ini. Kristal ledakan api dan hembusan udara dingin di kawah es pada awalnya adalah 2 aliran energi ekstrim. Simpul panas ini setelah Jing keluar dari alur dengan aliran energi merah cerah, ia bertemu dengan udara dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara yang meledak. Ini seperti menuangkan air ke dalam minyak mendidih. Di bawah reaksi keduanya, kepulan asap merah muda dihasilkan, bergegas ke atas, langsung ke langit dari dasar kawah es. Asap dan udara dingin ini sekali lagi mengembun menjadi kepingan-kepingan salju merah, perlahan melayang di dunia peti mati es, yang tidak indah. Orang-orang ini memang mampu. Wanita itu melihat ke arah alur ketiga dan tersenyum tipis. Kristal ledakan api ini sangat tidak stabil, dan Yimu Senlei pasti bisa meledakkan semua kristal ledakan api. Tetapi pada alur ketiga, tidak ada energi yang keluar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kudus ini menggunakan metode untuk menutup kristal ledakan api. Tapi dia tidak peduli. Bahkan jika para wali selamat dari tahap ini, ada tempat-tempat yang lebih berbahaya menunggu mereka. Terlebih lagi, di belakangnya juga terdapat replika sempurna dari para wali tersebut. Semakin kuat performa para wali, replika tersebut juga tidak akan lemah. Panggilan, udara dingin yang terus-menerus bertiup kembali tenang. Tindakan Dongfang Chunjun sangat menyemangati orang lain. Meski tempat hantu ini berbahaya, selama Dongfang Chunjun ada di sana, dia akhirnya bisa melewatinya dengan selamat. Semua orang meninggalkan alur ketiga dan memasuki alur keempat. Meskipun suara berderak dari bawah sudah memberi petunjuk, kristal ledakan api di bawah gunung es seharusnya telah meledak. Tetapi ketika raksasa aliansi memasuki alur keempat, satu persatu masih merayap di kaki mereka. Hati-hati mengarungi kapal selama 10.000 tahun, tidak ada yang mau mati di tempat hanya karena kecerobohan, dan terlihat seperti musuh besar. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, pasti ada hal sengit bernama Hansa di alur ini. Kosong. Tidak ada apapun di alur keempat. Tidak ada, tentu saja yang terbaik. Semua orang merasa sedikit lega, dan ketika semua orang sudah berada di tempat, hawa dingin di luar mulai bertiup lagi. Dan Luo Zeng dan yang lainnya juga menggunakan waktu ini untuk melangkah ke alur ketiga.
Dengan waktu yang terputus-putus, dua kelompok manusia dan kuda turun ke dalam lapisan alur ini, dan waktu untuk sebatang dupa hanya bisa turun 3-400 kaki, dan kecepatannya secara alami tidak meningkat dengan cepat. Tapi keberuntungan para wali di sepanjang jalan juga luar biasa. Kecuali untuk kristal ledakan api dari lapisan ketiga, tidak ada ancaman. Setelah sekitar setengah jam, semua orang di aliansi raksasa telah berjalan sepertiga dari jarak. Alur ke-11. Ketika Dongfang Chunjun baru saja masuk ke dalamnya, nafas sedingin es muncul di wajahnya. Meskipun suhu di Gunung Daksue sudah rendah, nafas sedingin es di alur ini menurunkan suhu satu tingkat lagi. Berdengung. Di kedalaman alur ini, ada 3 kepala tembus pandang yang mengambang, kepala-kepala ini terlihat mengerikan, dan ada arus dingin yang mengalir keluar dari mata. Hati-hati. Dongfang Chunjun memperhatikan kepala aneh ini dan segera mengingatkan orang-orang di belakangnya. Tapi sudah terlambat. Dari mulut ketiga kepala yang tembus cahaya ini, 3 semburan putih susu menggigil. Udara dingin itu persis sama dengan udara dingin yang meletus dari gunung es, tetapi setiap udara dingin hanya setebal jari. Ini masalahnya, selama sedikit sentuhan, juga bisa berakibat fatal. Tanglun awalnya mengikuti Dongfang Chunjun ke dalam alur. Mendengar pengingat Dongfang Chunjun, dia hampir secara refleks membalik ke atas. Salah satu dari 3 napas dingin hampir berada di sampingnya. Kembali, udara dingin ini hanya menyapu ringan, dan Tanglun merasa punggungnya tidak sadarkan diri. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang suci yang mengolah Tao Dewa Api Muda, dan udara dingin tidak mengenainya. Dengan pikiran, semua rasa dingin di tubuh telah diusir oleh sirkulasi gila Taoisme di dalam tubuh. Udara dingin ini tidak mengenai Tanglun, tetapi orang-orang di belakang tidak beruntung. Mengikuti Tanglun adalah Qin Yuan, orang bijak dari keluarga Qin. Sebelum Qin Yuan bisa bereaksi, dia melihat hawa dingin menghantam dadanya. Sebagai salah satu orang suci terkuat, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi keheranan membeku di wajahnya. Desir, Qin Yuan, yang berubah menjadi patung es, jatuh seperti batu. Meskipun orang suci di sebelahnya bisa mencegah Qin Yuan jatuh, rasa dingin di tubuh Qin Yuan terlalu kuat. Di mana dinginnya? Ini hanyalah racun dingin tanpa penawar. Tanpa ada yang membantu, Qin Yuan dengan cepat menghilang di depan mata semua orang. 2 tembakan udara dingin lainnya dari kepala itu menghantam ruang kosong dan tidak membunuh siapapun. Karena Qin Yuan tiba-tiba meninggal, sekali lagi biarkan semua orang di aliansi kaya panik. Di mata semua orang, orang bijak dari keluarga Qin ada bersama Mu Haiji, Leng Yao dan Tanglun. Karakter seperti itu mati dalam sekejap mata, selalu memberi mereka perasaan yang tidak nyata. Dalam hal ini, di mana lagi orang berani masuk? Tetapi interval gunung es sangat pendek, melihat suara siulan datang dari bawah lagi, dan udara dingin di dasar akan meletus lagi, bagaimanapun juga keputusan harus dibuat. Kebanyakan orang masih mengertakkan gigi dan mengebor ke dalam alur ini. Bagaimanapun juga mereka sudah mati. Di sini, Dongfang Chunjun duduk dan mungkin dapat memecahkan ancaman di alur. Tetapi sejumlah kecil orang mulai ragu. Karena mereka memiliki pilihan kedua, yaitu kembali ke alur sebelumnya. Desir-desir, 2 dewa sejati Dzogchen dan 2 Yaseng membuat pilihan ini dan dengan cepat kembali ke alur tingkat atas. Hanya saja mereka baru saja kembali, dengan penyesalan di wajah mereka. Mereka telah lupa ketika mereka dalam bahaya, mereka berjalan kembali untuk menghadapi wanita yang mengerikan itu. Panggilan, udara dingin melonjak lagi, menutup semua alur. Kedua Ashen dan 2 dewa sejati Dzogchen tidak punya jalan keluar. Wanita itu memandang keempat orang ini dengan ringan, dan bertanya dengan dingin, keluar. Salah satu dari 2 orang suci Asia berasal dari keluarga Liu dan yang lainnya dari keluarga Leng. Setelah kepanikan awal, mereka menjadi tenang. Meskipun wanita ini mengungkapkan kejahatan di sekujur tubuhnya, dia tidak terlihat terlalu haus darah. Mungkin mereka bisa mendapat kesempatan di depannya. Situasinya kritis sekarang. Ketika periode istirahat berikutnya, kita secara alami akan turun. Setelah pembantu Liu tenang, dia melengkungkan tangannya ke arah wanita itu. 3 lainnya mengamati ekspresi wanita itu secara rahasia. Jika wanita ini memilih untuk melakukannya, mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu, tetapi jika dia bersedia melepaskan mereka, itu tentu yang terbaik. Apakah kamu keluar sendiri, atau aku akan mengirimmu keluar? Suaranya menjadi lebih dingin. 4 wajah ini sungguh pahit, bagaimana mereka menjawab pertanyaan ini, tidak peduli bagaimana mereka memilih, itu akan mati. Sebelum mereka meminta belas kasihan, beberapa kekuatan tirani mengerumuni 4 di belakang wanita itu. Kekuatan tak terlihat ini didesak oleh orang-orang kudus, dan pada umumnya tak tertahankan. Bagaimana mereka berempat bisa melawan sedikit pun? Hampir tanpa sadar, dia didorong keluar dari alur, dalam cuaca dingin, langsung berubah menjadi 4 patung es dan jatuh. Di depan begitu banyak orang suci, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. 4 tewas. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng sedikit mengernyit. Tentang memperhatikan ekspresi Luo Zeng, wanita itu berinisiatif untuk mengatakan tidak ada ras aku, mereka semua semut. Sebagai anggota suku Ciao aku, kamu tidak boleh mengasihani semut ini. Luo Zeng tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, wanita ini lahir di alam iblis abis, dan tidak ada artinya untuk bernalar dengannya. Koma. Di alur di bawah, ketiga kepala itu telah dihancurkan dan berubah menjadi puing-puing transparan. Ketiga kepala ini adalah kejahatan dingin di mulut wanita, benda ini sendiri tidak kuat. Tapi nafas dingin dari mulut mereka sangat mematikan. Wajah semua orang sangat jelek. Pada saat seperti itu, Qin Yuan sudah mati, dan barusan ada 2 sub bijak, 2 dewa Dzogchen yang sebenarnya jatuh. Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa keempat orang ini pasti telah dipaksa. Wanita ini terlalu banyak menipu. Tanglun mengertakkan gigi dan berkata dengan pahit, hubungan pribadi Tanglun dengan Qin Yuan selalu sangat baik, dan pada saat ini dia secara alami sangat marah. Apakah kamu masih turun? Hantu itu tahu ada sesuatu yang aneh dan aneh di bawah, tanya Fang Xixing. Di tempat hantu semacam ini, bahkan orang suci pun sulit lindungi dirimu sendiri. Lanjutkan, kata Dongfang Chunjun dengan kerlip di matanya, sangat yakin. Wanita itu masih menjaga dengan sekelompok orang suci, mereka tidak punya pilihan sama sekali. Waktu untuk tongkat dupa segera tiba. Dengan dimulainya jeda, Dongfang Chunjun adalah orang pertama yang bergegas keluar lagi.
Dia berkata pada saat yang sama aku akan menentukan apakah ada bahaya di alur berikutnya, dan kamu akan memasukinya lagi. Titik. Faktanya, tidak peduli ada bahaya atau tidak, semua orang harus masuk, karena berbalik berarti bertarung dengan wanita itu. Masih ada 2/3 perjalanan yang relatif mudah. Dalam alur yang dibuka oleh Chen Huangjian, hanya beberapa kejahatan dingin dan kristal ledakan api yang didistribusikan. Semua kristal ledakan api telah diledakkan, dan roh-roh jahat dingin itu tidak terlalu mengancam selama mereka siap. Dongfang Chunjun dapat menghancurkan roh-roh jahat dingin ini pertama kali setiap saat. Setelah 1 jam, semua orang dari aliansi raksasa akhirnya sampai di alur di dasar kawah es. Lihat, sepertinya sarang lebah besar. Ada banyak sekali roh jahat dingin, ternyata udara dingin ini semua dimuntahkan dari roh jahat dingin ini. Ini sangat menjijikkan. Dewa sejati Dzogchen menjulurkan leher mereka dan melihat pemandangan di bawah. Mungkin itu karena depresi dan kecemasan di sepanjang jalan. Setelah mengatasinya, Dewa sejati Dzogchen ini menjadi sedikit bersemangat. Ada sebuah bukit kecil di dasar gunung es ini, dan permukaan bukit ini ditutupi dengan kisi-kisi heksagonal. Aku tidak tahu apakah kisi-kisi ini terbentuk secara alami, atau diukir secara artifisial. Setiap kisi heksagonal bertatahkan roh jahat dingin yang tembus cahaya. Roh-roh jahat dingin ini semua melihat ke langit, membuka mulut mereka lebar-lebar, dan terus-menerus menghembuskan udara dingin ke atas, menghitung dengan jutaan kejahatan dingin disemprotkan pada saat yang sama, keajaiban gunung es yang meletus dingin ini terbentuk. Setelah kedinginan ini muntah beberapa saat, dia perlahan menutup mulut dan matanya, dan mulai tidur sebentar. Rasa dingin yang fatal itu berhenti tiba-tiba. Semua orang tahu bahwa istirahat akan datang. Tetapi pada saat ini, bahkan wajah Dongfang Chunjun penuh dengan keraguan. Tidak ada jalan turun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah tidak mungkin untuk melihat ke atas untuk melompat? Saat semua orang ragu-ragu, suara wanita itu terdengar lagi, ayo. Turun. Di mana lagi kamu bisa turun? Tang Lun bertanya dengan wajah marah. Tidak ada lubang di sarang jahat yang dingin ini, hancurkan saja sarang ini, kata wanita itu. Kenapa kamu tidak melakukannya? Fang Xixing juga berkata dengan marah. Meskipun roh-roh jahat yang dingin ini rentan terhadap pukulan, tetapi hawa dingin yang menyembur tidak dapat menahan sama sekali, bahkan para orang suci harus sangat berhati-hati. Selain itu, mungkin ada jutaan roh jahat dingin di sarang besar ini siapa yang berani bertindak gegabah. Saat wanita itu berbicara dengan para wali, waktu yang terputus-putus telah berlalu, dan Han Sao itu membuka mata, membuka mulut, dan terus menghirup udara dingin ke atas. Periode istirahat berikutnya, kamu melakukannya sendiri, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata wanita itu lagi dengan nada memerintah. Para Santo, Subsanta saling memandang. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Dewa sejati Dzogchen menyusut di belakang, dan wajah mereka penuh kepanikan. Ini benar-benar menyebabkan sangat dingin, kita tidak bisa melindungi diri kita sama sekali, teriak Fang Hensao. Dewa Dzogchen sejati ini gemetar sepanjang jalan. Untungnya orang-orang kudus hadir mereka adalah tetua mereka, bahkan ayah mereka, yang melindungi Dzogchen yang benar dengan lebih baik. Oleh karena itu, jumlah kematian Dewa Dzogchen yang sebenarnya lebih sedikit daripada para orang suci. Aku benar-benar ingin mendobrak sarang kejahatan dingin ini untuk sementara waktu, bagaimana orang-orang kudus bisa mengatasinya. Aku khawatir ini juga menjadi korban yang berat. Kami menyusut dalam alur ini, lihat apa yang wanita itu bisa lakukan dengan kami. Kata Tang Wan. Haha, Mu Suerong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apakah itu sedikit cerdas? Kartu di tangan wanita itu tidak lebih buruk dari kartu kita, belum lagi dia ada di atasnya. Kita hanya perlu khawatir dengan hawa dingin dan kita akan menderita. Kamu bersembunyi bukankah kamu akan mati lebih cepat dalam alur sempit ini? Apa yang harus dilakukan? Kata Tang Wan dengan mata lebar. Mereka dulu berpikir bahwa sesepuh mereka maha kuasa, tetapi bahkan para wali sangat lemah di tempat hantu ini. Dua Dewa Dzogchen sejati dari keluarga Qin, serta salah satu sub bijak, sekarang pucat. Meskipun Qin Yuan dapat dibangkitkan di alam semesta, itu akan membutuhkan waktu. Setelah sebatang dupa, roh-roh dingin itu menutup mata mereka lagi, dan di lain waktu istirahat telah tiba. Karena kamu belum membahasnya, biarkan aku membantumu. Kata-kata dingin wanita itu datang, dan kemudian api emas tiba-tiba melayang turun dari atas. Saat nyala api jatuh di sarang jahat yang dingin, itu tiba-tiba mekar. Wow, api yang mengamuk segera menyelimuti jarak puluhan kaki. Meskipun nyala api ini tidak dapat membakar roh jahat, itu membangkitkan semua roh jahat. Hansa, yang baru saja tertidur, dengan cepat membuka matanya dan bergegas keluar dari grid heksagonal. Ah, roh-roh jahat yang dingin ini mengaum pelan, mencari musuh yang membuat mereka marah. Mereka seperti lebah yang menjaga sarangnya, begitu penyusup datang, mereka akan mengerumuni dan menyerang secepat mungkin untuk membersihkan semua musuh potensial. Banyak roh jahat dingin berkerumun dan melayang dengan cepat di dasar. Segera kepala-kepala ini mengendus bau khusus, dan berkumpul menuju alur di mana aliansi raksasa itu berada. Ah, kepala-kepala ini mengeluarkan suara aneh, memanggil lebih banyak teman. Namun, dalam beberapa napas, 100.000 roh jahat dingin telah berkumpul. Rasa dingin ini ditumpangkan satu sama lain untuk membentuk dinding, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Sudah berakhir, Fang Hensao menangis. Semua orang bingung. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan arus hangat di belakang mereka. Seseorang menoleh ke belakang dan melihat bahwa Dongfang Chunjun memiliki saku bundar ekstra di tangannya. Kantong ini persis dengan kantong yang sama yang diambilnya dari Flame Explosive Crystal. Dongfang Chunjun terus menyembunyikan Flame Explosive Crystal di cincin Sumi, dan kristal ledakan api tidak menghilang. Waktu di kantong ini bersirkulasi secara terus-menerus, sehingga terjadi peradangan di kantong kristal ledakan juga merupakan keadaan ledakan, pemulihan, ledakan, dan pemulihan terus-menerus. Pada saat ini, Dongfang Chunjun membuka sakunya, dan energi kuat yang terkumpul di saku keluar dalam garis lurus. Hah, pada saat ini, semua orang merasakan gendang telinga mereka sakit. Energi kristal api tersapu dalam garis lurus, dan meski begitu, energi yang sedikit keluar masih membuat rambut mereka hangus. Ketika Dongfang Chunjun melepaskan energi ledakan api, lebih dari 100.000 roh jahat dingin juga membuka mulut mereka dan mulai menyemprotkan udara dingin.
Ketika dua energi yang berlawanan secara diametris bertemu, aliran energi kristal ledakan api mengambil kendali mutlak. Saat udara dingin menyentuh aliran energi merah menyala, itu telah menghilang tanpa jejak. Ledakan. Aliran energi merah menghantam dinding yang terbuat dari kejahatan dingin. Seolah-olah mereka dihancurkan dan dibusuk, mereka menghancurkan kejahatan dingin ini menjadi beberapa bagian. Impresif. Ini adalah kekuatan kristal api itu. Jika Grid Sage Chunjun tidak menggunakan tas kain ini untuk mengumpulkan kristal ledakan api, kita pasti sudah mati karenanya. Meskipun semua orang tahu bahwa kekuatan kristal ledakan api tidak sederhana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa benda ini akan menjadi begitu kuat agak. Dongfang Chunjun membunuh lebih dari 100.000 roh jahat dingin sekaligus, tetapi gerakan kekerasan yang terjadi menyebar ke seluruh sarang iblis dingin. Di bawah getaran sarang iblis dingin, orang-orang jahat dingin yang tertanam di dalamnya melonjak, dan kelompok ini jelas mengaktifkan tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Kamu pasti akan mati jika kamu tetap di sini, cepat keluar dan ikuti aku. Jangan menghadapi roh jahat dingin ini secara langsung. Dongfang Chunjun meraung, lalu dia memimpin dan bergegas keluar dalam sekejap. Para suci lainnya, Subwali, dan dewa-dewa Dzogchen yang sebenarnya juga ikut bergerak. Roh-roh jahat dingin itu terbang berkeliling, dan setelah menentukan target, mereka mulai meludahkan kejahatan dingin. Memanggil, memanggil, memanggil. Udara dingin seputih susu ini, seperti cahaya mematikan, terbang kemana-mana di atas sarang. Dalam kekacauan, semua orang dalam bahaya. Dongfang Chunjun adalah yang tercepat, dia melayang di atas sarang jahat yang dingin seperti elang. Di bawah kesombongan seperti itu menarik sebagian besar perhatian Hansa. Roh-roh jahat dingin ini terbang menjauh, diikuti oleh Dongfang Chunjun, menghirup udara dingin. Tapi Dongfang Chunjun tampaknya bisa memprediksi gerakan aneh dari udara dingin sebelumnya, dan sosoknya bergerak dan menghindari antara udara dingin yang terjalin, dan dia benar-benar memimpin kejahatan dingin ke atas. Luo Zeng, Chen Huangjian, dan wanita itu berdiri di tingkat atas, menikmati pemandangan panorama segala sesuatu di bawah. Sekarang melihat Dongfang Chunjun terbang tiba-tiba, mata wanita itu sedikit berkedip. Tentu saja dia tahu bahwa tujuan Dongfang Chunjun adalah untuk menarik roh-roh dingin ini. Ayo pergi, kata wanita itu dan menatap Luo Zeng, kamu harus berhati-hati. Menurut pikiran wanita itu, dia memaksa orang-orang kudus ini untuk menerobos sarang mantra dingin. Pada saat itu, orang suci dan sub orang bijak ini juga akan mati 7 atau 88. Dia memimpin salinan dari orang-orang kudus ini untuk membersihkan kekacauan dan memanfaatkannya. Tanpa diduga, Dongfang Chunjun berani memimpin. Bahkan dengan kekuatannya, dihalangi oleh roh-roh jahat dingin dalam alur ini, dia tidak kebal. Sekarang dia hanya bisa keluar dari alur ini. Wanita ini tidak mengkhawatirkan hal-hal lain, dan satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Luo Zeng. Desir-desir, jari-jari kaki wanita itu dengan ringan mengetuk tanah, dan itu berubah menjadi ledakan keterkejutan. Replika orang-orang kudus itu terhubung dengannya, dan mereka terbang pada saat bersamaan. Aku sangat berani, beraninya aku mengungkit hal ini. Wanita itu memarahi dengan dingin. Dongfang Chunjun mendengus dingin, dan orang-orang melayang di udara roh-roh jahat dingin yang padat di belakang mereka membuka mulut mereka, dan sudut dari nafas jahat yang dingin diarahkan ke wanita itu. Setiap orang suci adalah eksistensi unik dalam domain dewa, dan juga merupakan kesayangan dari seluruh domain dewa, dan Dongfang Chunjun bahkan merupakan eksistensi teratas di antara para suci. Bagaimana dia bisa merasa nyaman dimanipulasi oleh wanita ini? Aku berjalan turun dari atas selangkah demi selangkah sebelumnya, dipaksa untuk tidak berdaya, sepanjang jalan di atas, dia tidak tahan. Sekarang temukan kesempatan dan mulailah melawan. Udara dingin yang pekat berubah menjadi jaring besar yang berantakan, terselubung ke arah wanita itu, dan hampir tidak ada ruang untuk mengelak di jaring besar ini. Tangan Dongfang Chunjun sangat indah. Tuan, hati-hati. Tuhan penutup api malam. Dewa Jiamu guntur, azimut replika para wali tersebut relatif rendah, sama seperti Dongfang Chunjun, mereka tidak terperangkap oleh udara dingin. Tetapi melihat bahwa Tuan dalam bahaya, satu persatu juga berebut untuk menembak. Wow, retak, kebijaksanaan dan tubuh klon ini tidak jauh lebih baik dari yang lain. Mereka juga tahu betapa buruknya udara dingin. Mereka hanya mengembunkan saluran energi dengan Daoyun, ingin membantu wanita itu menghilangkan udara dingin. Tetapi karakteristik dari udara dingin ini terlalu rumit, dan bahkan kekuatan yang paling kuat akan menjadi sangat lemah di depan udara dingin ini. Saat semua energi menyentuh udara dingin ini, itu membeku. Wow, wanita itu terus melangkah mundur. Pada saat yang sama, lapisan cahaya coklat menyembur keluar dari tubuh. Kekuatan ketakutan primordial di lautan meditasi terus-menerus ditarik olehnya, berubah menjadi perisai coklat yang tergeletak di depannya. Di bawah udara dingin itu, permukaan perisai langsung membeku. Kekuatan ketakutan primitif ini awalnya sangat kuat energi, para penjahat itu menggunakan kekuatan ketakutan primitif, cukup untuk menjebak Dongfang Chunjun. Bahkan sub bijak seperti Chen Huangjian, setelah menggabungkan kekuatan ketakutan primordial di pedang Yishen, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan bisa bertarung melawan Kaisar Hanxing. Tapi dalam menghadapi hawa dingin, itu masih rentan. Setelah perisai coklat dibekukan, retakan dengan cepat muncul di permukaan, dengan suara yang tajam, perisai itu robek dan tersebar. Orang suci di bawah terus menghindari pecahan perisai, karena dingin yang terkandung di dalam pecahan itu mematikan. Satu perisai hancur, wanita itu mengulurkan tangannya di udara dan mengetuk dengan ringan, perisai lain muncul di udara, tapi itu hancur lagi. Perisai terus muncul dan hancur terus-menerus, dan wanita ini juga mengambil kesempatan untuk terus mundur. Setelah menggunakan roh jahat dingin ini untuk menyatukan wanita ini, Dongfang Chunjun tidak memiliki sedikit pun setelah berhenti, dia benar-benar melingkarkan sebagian besar lingkaran di sepanjang dinding gua dan dengan cepat mendekati Luo Zeng. Takdir adalah bertemu denganmu. Meski Dongfang Chunjun juga berada dalam situasi berbahaya, senyum tipis muncul di wajahnya saat menghadapi Luo Zeng. Kali ini Luo Zeng tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Di waktu laut terlarang daratan, Luo Zeng dan Han Jiuyi melarikan diri di depan mereka, dan mereka memang salah arah. Namun, ini tidak terduga untuk Dongfang Chunjun, bagaimanapun, dia tidak menyangka si Xiao Qiao akan mengambil tindakan pada saat kritis. Tapi dia tidak pernah mengira bahwa anak ini bisa membawa kembali sekelompok orang kuat. Sekarang Dongfang Chunjun menemukan kesempatan, dia secara alami tidak akan berhati lembut.
Mati. Tangan Dongfang Chunjun memadatkan cetakan telapak tangan hitam dan putih. Membunuh dewa sejati Dzogchen dan membiarkannya menggunakan arti sebenarnya dari Yin dan Yang Chaos sudah cukup untuk menjadi layak bagi Luo Zeng. Pecahkan Luo Zeng secepat mungkin, dan temukan cara untuk menangani wanita itu. Tetapi ketika dia tiba-tiba menamparkan ke kanan, sosok Luo Zeng tiba-tiba tertegun di udara, dan itu kebetulan menghindari telapak tangannya. Baik, wajah Dongfang Chunjun juga sedikit terkejut. Bagaimana kabarnya? Dia tidak berpikir Luo Zeng memiliki kemampuan untuk menjadi seorang nabi, tetapi Luo Zeng tampaknya telah mengetahui pemikirannya sendiri dan menghindari telapak tangannya terlebih dahulu. Mungkin itu hanya kebetulan. Pikiran di dalam hatinya terbang, serangan tidak berhenti, dan telapak tangan kedua menyapu lagi. Telapak tangan kedua Dongfang Chunjun tidak menentu, dan Luo Zeng tidak bisa melihat melalui pengebiriannya. Tapi sosok Luo Zeng berputar lagi, dan dengan teknik tubuh aneh itu, dia dengan mudah menghindari telapak tangan Dongfang Chunjun lagi. Kali ini wajah Dongfang Chunjun akhirnya terlihat bingung. Ada yang tidak beres, anak ini sepertinya bisa mengungkit pikiran batin aku. Pikiran aneh muncul di benaknya. Tapi bagaimana jiwanya bisa dimata-matai oleh Dewa Dzogchen belaka, bagaimana Luo Zeng melakukannya? Dongfang Chunjun curiga, tapi tidak bertanya. Luo Zeng mengambil inisiatif untuk menjawab, jika kamu ingin tahu bagaimana aku melakukannya, kamu juga dapat bertanya kepada Kaisar Han Qing. Apa maksudmu? Kenapa kamu ingin bertanya padanya? Wajah Dongfang Chunjun sedikit merosot. Penyebutan Kaisar Han Qing oleh Luo Zeng mengingatkan Dongfang Chunjun. Di tingkat ketiga wilayah iblis abis melawan iblis kecil, karena selubung pemakan jiwa, dan tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi, tidak ada yang bisa menangkap iblis kecil. Hanya ada dua orang, satu adalah Dongfang Chunjun sendiri, dan yang lainnya adalah Kaisar Han Qing. Mata wawasan Dongfang Chunjun memungkinkan dia untuk memprediksi beberapa napas berikutnya sebelumnya, sehingga dia dapat mengetahui dari mana iblis kecil itu berasal. Dan Kaisar Han Qing juga bisa menilai itu, yang membuat Dongfang Chunjun sangat aneh. Mengapa Kaisar Han Qing dapat menemukan iblis kecil itu? Jika Kaisar Han Qing juga bisa membaca pikirannya sendiri, dia bisa menggunakan pikirannya sendiri untuk membuat penilaian sebelumnya. Dengan kata lain, bisakah Kaisar Han Qing mengintip ke dalam hatinya sesuka hati? 2390. Tidak banyak waktu bagi Dongfang Chunjun untuk berpikir. Setelah ratusan ribu roh jahat dingin tertarik oleh Dongfang Chunjun, mereka sekarang cenderung tersebar, dan beberapa bahkan telah tenggelam. Ada udara dingin yang berantakan di mana-mana, selama kamu tetap di udara, akan ada puluhan bahkan ratusan udara dingin yang menderu. Tidak peduli kecurigaan apa yang ada di hatinya, singkirkan Luo Zeng terlebih dahulu. Omong kosong. Dongfang Chunjun mendekati Luo Zeng, tangannya tiba-tiba terulur. Dua nafas dari satu hitam dan satu putih seperti dua naga sungguhan, berputar keluar dari tubuhnya, berubah menjadi semburan air menuju Luo Zeng. Arus deras ini mencakup cakupan yang luas. Bahkan jika Luo Zeng membaca api memori Dongfang Chunjun dan mengetahui pikirannya sebelumnya, kecepatannya masih belum bisa menyingkirkan toren ini sebelumnya. Wow, melihat arus deras ini melonjak, wajah Luo Zeng juga sedikit tenggelam. Hah, saat mundur dengan cepat, pedang panjangnya sudah ada di tangannya, dan matanya penuh dengan kedinginan. Lelehkan energi Dao, memotong. Sekarang Luo Zeng menghadapi Dongfang Chunjun dan hanya bisa membuat taruhan yang putus asa. Sayang sekali dia tidak bisa berubah menjadi dewa ribuan kaki yang sunyi. Roh-roh dingin itu menghirup udara dingin ke segala arah. Jika mereka berubah menjadi raksasa, tidak ada cara untuk menghindarinya, mereka akan segera dibekukan menjadi pahatan es yang besar. Tapi dia belum memotong pedang ini, dan sosok kurus tiba-tiba jatuh dari atas, menghalanginya. Bagaimanapun, wanita ini berhasil menyingkirkan serangan dingin itu. Melihat Luo Zeng dalam bahaya, dia sama sekali tidak ragu-ragu, dan kekuatan ketakutan asli di telapak tangannya dengan cepat mengembun dan berubah menjadi pedang panjang. Rusak, mata wanita itu terbuka lebar, dan energi di permukaan pedang panjang melonjak dengan liar. Pedang panjang ini seperti batu yang membandel di jantung sungai, memisahkan aliran Yin dan Yang. Orang-orangku, apakah kamu ingin membunuh juga? Wanita itu berdiri di belakang pedang coklat dan berkata pada Dongfang Chunjun. Wajah Dongfang Chunjun sedikit merosot, dan wanita yang pasti akan menang dihancurkan oleh wanita ini. Tepat ketika dia berencana untuk melakukan gerakan lain, makna sebenarnya dari Yin dan Yang dalam tiba-tiba muncul dari bawah. Hah, semburan Yin dan Yang melayang ke arahnya, dan itu adalah salinan dari Dongfang Chunjun yang menembak. Kekuatan klon ini mirip dengan Dongfang Chunjun sendiri, tidak ada celah, dan Dongfang Chunjun juga harus menghadapinya dengan semua usaha replikanya. Dongfang Chunjun hanya bisa menembak jatuh semburan Yin dan Yang. Saat kedua Dongfang Chunjun itu bertengkar, wanita itu berkata kepada Luo Zeng, ayo turun. Wow, tangan Luo Zeng segera ditarik oleh wanita itu dan ditukik ke bawah. Ketika dia turun bersama Luo Zeng, ada 6 atau 7 salinan orang suci yang berkeliaran untuk mengawal mereka. Rambut hitam panjang wanita itu berkibar lembut di wajah Luo Zeng. Luo Zeng selalu memperlakukan wanita ini sebagai pembunuh yang kejam, tetapi dia sangat dilindungi olehnya, dan hatinya sedikit tersentuh. Tampaknya darahnya sangat penting baginya. Semua orang di dasar gunung es ini mengulangi 2 hal, menghindari udara dingin yang kacau dan menghancurkan kejahatan dingin. Tubuh roh-roh jahat dingin ini pasti rapuh, tetapi udara dinginnya sangat mematikan, jadi sangat merepotkan untuk dihadapi. Memanggil, cahaya pedang tajam menyala, dan 7 atau 8 roh jahat dingin langsung terbelah menjadi 2. Hua Tianming membanting dinding gua setelah menerima pedang, dan langsung menghindari 3 udara dingin yang menerpa dirinya. Pada saat ini, dia melihat wanita itu dan Luo Zeng bergegas dari atas ke bawah. Keduanya berada dalam situasi di mana mereka tanpa sadar, mata Luo Zeng dan Hua Tianming hanya bertemu sedikit, dan tidak ada pertukaran lain. Di bawah kekacauan seperti itu, banyak orang meninggal di udara dingin itu, dan patung es jatuh di atas sarang dan hancur berkeping-keping. Bodoh sekali membiarkan mereka membongkar sarang tanpa membunuh begitu banyak orang. Wajah wanita itu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Menurut idenya, itu untuk mendorong Dongfang Chunjun dan yang lainnya untuk menerobos sarang dan memasuki sarang terlebih dahulu. Dia kemudian memimpin replika orang suci untuk masuk setelah itu, tetapi Dongfang Chunjun menarik sebagian besar roh jahat dingin pada saat kritis, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam huru hara.
Setelah wanita itu berkata, dia tiba-tiba meraih sarangnya. Retak, sarang lebah besar ini merobek celah lebih dari 10 kaki. Segera wanita itu berkata, roh-roh jahat di sini akan terus terlahir kembali. Jika kamu ingin bertempur di sini, semua orang akan mati di sini. Mereka yang tidak ingin mati bisa masuk bersamaku. Suara wanita itu tidak nyaring, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tatapan orang suci, orang bijak, dan dewa sejati Dzogchen melihat ke bawah, saat dia berkata, di dalam bingkai heksagonal, satu demi satu, rasa dingin dengan cepat memadat dan kemudian melonjak keluar dari bingkai. Tidak heran, aku baru saja mengatakan bahwa ada sejuta roh jahat dingin, mengapa mereka tanpa henti membunuh mereka? Hal-hal ini dapat terus terlahir kembali. Meskipun jumlah jutaan roh jahat dingin itu besar, para orang suci yang hadir di sini tidak lemah kekuatannya. Jika roh-roh jahat dingin ini berkumpul bersama, mereka dapat membunuh ribuan, bahkan puluhan ribu roh jahat dingin. Di bawah, tapi mereka membunuh begitu banyak Hansa, jumlahnya memang tidak sedikit. Setelah wanita ini berkata, replika orang suci masing-masing melakukan teknik pelarian mereka dan terbang ke bawah. Bahkan timur salinan Chunjun juga keluar dari pertarungan, dan berjalan menuju Dongfang Chunjun sendiri dan berjalan ke bawah. Ayo masuk, kata wanita itu dan menyeret Luo Zeng ke dalam celah. Replika orang-orang kudus mengikuti dari belakang. Secara alami, Chen Huangyijian tidak akan tinggal di sana. Ketika dia melihat Luo Zeng diseret oleh wanita itu, dia juga bergegas turun. Orang-orang dari aliansi kaya masih bolak-balik di antara udara dingin, tetapi kebanyakan dari mereka telah berhenti membunuh Hansa, dan mata mereka tertuju pada Dongfang Chunjun. Padahal, gagasan di benak banyak orang adalah meninggalkan tempat hantu ini. Terlalu banyak orang mati. Orang suci sudah mati, Dewa Dzogchen yang sebenarnya juga sudah mati, dan orang suci telah banyak jatuh. Sekarang dia akhirnya menyingkirkan wanita itu, sudah terlambat untuk melihat ke belakang. Tidak ada yang tahu apalagi yang ada di sarang ini, mungkin aliansi raksasa akan dihancurkan di sini. Para suci sudah mati, tidak masalah, mereka akan terlahir kembali dalam waktu singkat. Yaseng, Dzogchen sudah mati, tetapi tidak ada kesempatan untuk memulai kembali. Ayo turun juga. Dongfang Chunjun merenung sejenak sebelum berbicara. Menurut apa yang dikatakan wanita itu, tubuh iblis asli seharusnya ada di sarang ini, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menyerah pada saat ini. Mendengar perkataan Dongfang Chunjun, yang lain secara alami sedikit kecewa, tapi mereka hanya bisa masuk di sepanjang celah, setidaknya untuk menghindari kejahatan dingin ini untuk saat ini. Ruang di dalamnya begitu besar, dua bintang yang indah. Luo Zeng melayang di kehampaan dan melihat sekeliling, dan dia tidak menyangka bahwa tubuh Cold Evil Nest sebenarnya adalah kehampaan tanpa batas. Di tengah-tengah kehampaan, ada dua bola cahaya besar yang mengambang, salah satunya seperti matahari yang terik, seperti matahari, dan yang lainnya memancarkan cahaya biru dingin, seperti bintang dingin. Pertama kali aku masuk, aku kagum, wanita itu mengangguk. Apakah kamu tidak masuk untuk pertama kalinya? Kata Luo Zengqi. Tentu tidak, wanita itu tersenyum ringan. Dia bisa menggunakan klon Chen Huangyijian untuk datang ke dasar gunung es, dan secara alami bisa masuk ke sarang. Jika Dongfang Chunjun patuh dan patuh, dia akan memimpin untuk merobek hawa dingin. Sarang jahat, aliansi kaya tidak akan mati begitu banyak. Tapi aku gagal berkali-kali sebelumnya, meskipun itu sudah dekat, kata wanita itu. Kata itu di mulutnya mengacu pada tubuh iblis yang sebenarnya. Desir-desir, di celah yang dia robek, replika para wali masuk. Wanita itu melihat replika para wali dan menambahkan tidak akan ada lagi kecelakaan kali ini. Ketika salinan dari orang-orang kudus ini masuk, Chen Huangyijian mengikuti dari belakang. Berikutnya adalah dewa sejati dari aliansi raksasa Dzogchen, Yaseng, dan para suci. Meskipun aliansi kaya mengatakan bahwa beberapa orang telah jatuh satu demi satu di alam iblis jurang, tetapi sampai saat gunung es, masih ada ratusan orang. Setelah memasuki gunung es tersebut, korban tewas terus bertambah. Setelah orang terakhir memasukinya, seseorang diam-diam menghitungnya, dan hanya tersisa 50 orang. Wajah para junior itu sebagian besar tidak sedap dipandang, bahkan jika mereka adalah Dzogchen, jatuhnya Patriark Sein dan Sub Sein secara berturut-turut masih memberi mereka tekanan dan kejutan psikologis yang cukup besar. Beberapa orang bahkan sedikit membenci Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjunlah yang membawa mereka ke kehancuran sepanjang jalan. Tapi pemikiran seperti ini hanya memikirkannya di hati aku, dan aku pasti tidak berani mengatakannya. Wanita itu melayang beberapa langkah di kehampaan, menatap Dongfang Chunjun yang baru saja masuk, apakah kamu masih ingin melakukannya? Aku juga bisa menemanimu. Tak satu pun dari klon tersebut memiliki korban, jadi Santo di sisinya mungkin memiliki lebih banyak kekuatan tempur. Meskipun masih ada beberapa dewa sub bijak sejati dan Dzogchen di aliansi raksasa, begitu mereka melakukannya, orang-orang ini tidak akan bisa membuat tindakan tegas. Melihat tatapan provokatif wanita itu, mata Dongfang Chunjun sedikit menyipit, jika kamu ingin melakukannya, kami akan menemanimu secara alami. Nada bicara Dongfang Chunjun tentu saja keras, tetapi semua orang mendengar bahwa Dongfang Chunjun mengalah. Orang-orang raksasa juga menghela nafas lega, mereka benar-benar tidak ingin memperjuangkan hidup mereka di sini. Sudut mulut wanita itu sedikit melengkung, berbalik, dan berkata kepada Luo Zeng, ayo pergi. Setelah itu, dia mengambil Luo Zeng dan pergi. Setelah menempuh jarak dalam kekosongan ini, dua bola cahaya besar di kejauhan semakin jelas dan jernih. Udara dingin ini, memang udara dingin yang dihirup oleh kejahatan dingin, kata Luo Zeng, merasakan sedikit kedinginan, tapi bola cahaya merah ini, apakah diledakkan di alur? Kamu bisa menebaknya. Wanita itu tersenyum tipis, bola cahaya merah adalah energi dari kristal api. Lihat bola cahaya itu lagi. Apa yang bisa kamu lihat? Luo Zeng menatap masa lalu saat dia berkata. Aku melihat sosok meringkuk di bola cahaya merah, dan sosok meringkuk di bola cahaya biru. Sosok-sosok ini terlihat sangat kurus, seperti gadis muda yang belum terbuka. Ketika Luo Zeng tiba, dia langsung teringat pada mayat perempuan di peti es. Tubuh iblis asli ada di sini. Mengapa kamu menginginkan dua? Kata Luo Zengqi. Wanita itu berkata dengan ringan, seharusnya itu hanya satu, itu hanya dua manifestasi dari tubuh iblis yang sebenarnya. Apa maksudmu? Tanya Luo Zeng. Kamu akan tahu sebentar lagi. Sebelum dua bola cahaya besar ini berada ribuan kaki jauhnya, wanita itu telah berhenti.
Pada jarak ini, bola cahaya merah di sebelah kiri mengirimkan suasana yang membara, seolah-olah dipanggang oleh api, sedangkan di sebelah kanan, ada semburan udara dingin, seolah-olah kamu berada di dalam es dan salju. Pada saat ini, wanita itu melihat ke arah bola cahaya dan melanjutkan sebenarnya, tubuh iblis sejati harus mewakili bakat untuk mengubah energi dengan bebas. Bola cahaya biru mengandung udara yang sangat dingin. Itu hanya efek yang dihasilkan oleh tubuh iblis asli setelah memperkuat energi. Suaranya tidak nyaring, tetapi tidak ada sedikit pun suara dalam kehampaan, bahkan orang-orang dari aliansi kaya dapat mendengar dengan jelas. Semua orang di Liga Raksasa sangat penasaran ketika mereka melihat dua bola cahaya besar. Mereka secara alami memperhatikan tubuh gadis itu dalam bola cahaya. Sekarang semua orang mendengarkan pidato wanita itu dengan telinga tegak. Penyembuhan energi, mengapa begitu dingin? Luo Zeng bingung. Menurut pemahaman Luo Zeng, penyembuhan energi haruslah semacam retrospektif energi, seperti membentuk sumber kekuatan menjadi berbagai bentuk, dan misalnya, mengubah gas ungu menjadi berbagai makhluk, yang semuanya merupakan perwujudan penyembuhan energi. Wanita itu tersenyum tipis, itu bukan penyembuhan energi seperti yang kamu pikirkan. Berbicara tentang wanita itu mengulurkan tangan giok ke arah Luo Zeng, telapak tangan memadatkan sekelompok energi coklat, itu adalah kekuatan ketakutan primitif. Luo Zeng menatapnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak tahu trik apa yang akan dia lakukan. Kekuatan kelompok ketakutan primitif ini tiba-tiba mulai berputar dengan keras. Di bawah rotasi kecepatan tinggi, suhu terus meningkat. Dengan semua energi yang mengalir deras, suhu akan naik, kata wanita itu ringan. Wow, suhu kekuatan primitif ketakutan ini mencapai batas, dan itu berubah menjadi nyala api hazel yang mekar di tangannya. Dengan sedikit jepitan, energi coklat dan nyala api menghilang tanpa jejak, dan kemudian dia berkata demikian pula, jika energinya benar-benar diam, suhunya akan turun hingga batasnya, melepaskan dingin mutlak. Apa kau membicarakan tentang kedinginan itu? Luo Zeng telah memikirkannya. Ketika orang-orang raksasa mendengar ini, mereka semua tiba-tiba menyadari, dan mereka berbicara dengan suara pelan. Apa kemampuan untuk secara langsung mengontrol aliran energi? Jika ini masalahnya, bukankah tubuh iblis asli akan membekukan segalanya? Apa kau tidak merasakannya? Orang-orang ini baru saja mengalami serangan dingin dan pembaptisan udara dingin. Mereka tahu seberapa kuat rasa dingin ini. Ya, itulah udara dingin, kata wanita itu dengan lemah. Jadi tubuh iblis yang sebenarnya dibagi menjadi dua bentuk, satu bentuk aliran positif, yaitu bola lampu merah, yang lainnya adalah bentuk aliran balik, yaitu biru bola warna. Hancurkan bola cahaya ini dan kita bisa mendapatkan tubuh iblis yang sebenarnya. Meskipun wanita itu berkata begitu, Luo Zeng sedikit merasa bahwa kedua bola cahaya ini mungkin tidak mudah pecah. Ini sangat sederhana, aku khawatir kamu telah mengambilnya sejak lama, mengapa repot-repot menunggu kami datang? Transmisi suara Tang Lun datang dari belakang. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mengangguk wanita ini telah berada di alam iblis abis selama bertahun-tahun, dan dia memiliki cara panjang untuk memahami di sini. Jauh lebih banyak dari mereka, jika ada kesempatan untuk menghancurkan bola cahaya ini, bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Kamu benar, aku benar-benar tidak bisa mengambilnya sendirian, wanita itu tersenyum tipis. Kedua bola cahaya energi ini bergantung pada dua tubuh dari tubuh iblis yang sebenarnya. Mereka bertukar energi satu sama lain. Jika mereka menyerang bola lampu merah, mereka akan melakukannya. Kuatkan semua energi dan simpan di bola cahaya biru. Jika menyerang bola cahaya biru, semua energi akan lebih aktif dan berlanjut ke bola lampu merah. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi antara dua bola lampu telah ada. Terus berubah. Jika kamu datang lagi 1 tahun lagi, istana es di dasar jurang tidak akan menjadi istana es, tetapi aula api. Peti es ini bukanlah peti mati es, tetapi peti mati api, bahkan yang satu ini. Gunung es juga merupakan gunung berapi sungguhan. Lingkungan tubuh iblis asli berubah setiap 10 tahun atau lebih. Istana es ini telah dipertahankan selama 9 tahun. 1 tahun lagi, Luo Zeng mungkin mengerti bahwa lingkungan di peti mati es bergantung pada dua arah aliran energi. Jika energinya lebih aktif, bagian dalam dan luar peti es akan berubah menjadi lautan api, dan jika energi cenderung mandek, ia akan kembali menjadi bongkahan es dan salju. Sekarang energi secara bertahap menjadi lebih aktif. Jadi bola cahaya biru jauh lebih lemah dari bola cahaya merah. Jadi dibutuhkan lebih banyak orang untuk berkumpul bersama untuk membantu tubuh iblis yang asli mengubah energi. Wanita itu menatap bola cahaya dan berkata, sekarang bola lampu merah sudah mengumpulkan 90%. Kita hanya perlu menyerang bola cahaya biru. Tubuh iblis asli secara alami akan mentransfer energi ke bola lampu merah. Selama kita memberikan energi yang cukup, itu dapat membantu menyalakan api dan membawa lampu merah bolanya meledak. Apakah pendekatan ini terlalu bodoh? Bola cahaya ini lebarnya hanya beberapa ribu kaki, tidak bisakah dibelah secara langsung? Lagi pula, itu hanya dua kelompok energi. Beberapa dari para wali sekali lagi menundukkan kepala mereka untuk berdiskusi, dan sekarang kedua belah pihak tidak lagi melakukannya. Ini lebih seperti membentuk aliansi sementara untuk mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Adapun untuk memecahkan bola cahaya ini, dan kemudian meraih tubuh iblis sejati dengan kemampuannya sendiri. Mendengar diskusi ini, kepala wanita itu sedikit terangkat, menunjukkan penghinaan, kalian semua adalah orang suci yang agung di alam para dewa. Secara alami, kalian memiliki beberapa metode yang hebat. Kalian dapat mencoba. Oke, aku akan mencobanya. Itu adalah Fang Xixing, orang suci dari keluarga Fang. Ayah, hati-hati, Fang Hensao mengingatkan. Wanita itu sama sekali bukan objek kepercayaan yang disengaja. Meskipun dia mengatakan begitu banyak, dia tidak bisa memastikan bahwa itu semua dibuat-buat. Jika 10 hukuman membuat marah tubuh iblis asli, masih ada risiko besar. Fang Xixing mengangguk sedikit, lalu tangannya dengan ringan mengulurkan. Hantu besar muncul dalam kekosongan ini, itu adalah kapak guilotin besar. Kapak guilotin ilusi ini sepertinya tidak ada di dunia ini, tetapi itu sendiri memancarkan kekuatan yang kuat. Kakak Xixing, apakah kapak ini diperoleh saat kelaparan? Tapi aku belum pernah melihatmu menggunakannya. Tang Lun bertanya. Orang kaya telah berada di Pulau Terapung selama bertahun-tahun, orang-orang kudus ini telah membayar lebih atau kurang dapatkan. Kapak ini adalah harta iman 5 tingkat yang diperoleh Fang Xixing dari kelaparan jiwa, dan juga merupakan harta iman terkuat dalam kelaparan jiwa.
Fang Xixing tersenyum tipis, dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk kapak raksasa ilusi itu. Semua orang segera mendengar suara ratapan yang datang dari kapak raksasa, dan kekuatan lonjakan menyembur dari kapak raksasa, lalu mereka menebas ke arah bola cahaya biru. Panggilan, "Hei!" Saat kapak raksasa itu mengenai bola cahaya biru, permukaan dari bola cahaya biru itu bersinar dengan cahaya dingin. Wow, kekuatan besar yang mengenai bola cahaya biru telah dipindahkan ke bola cahaya merah dan berubah menjadi nyala api di dalam bola cahaya merah. Dan ketika kapak raksasa ini menyentuh bola cahaya biru, itu membeku. Untungnya, kapak raksasa itu sendiri adalah spesial, dan itu juga merupakan harta iman, hampir tidak bisa dihancurkan dengan isyarat cahaya Fang Xixing. Kapak raksasa menyusut terus-menerus dan menghilang di mata semua orang. Kedua bola cahaya ini mengubah kekuatan mereka dan saling menanggapi. Bagaimana mereka bisa mematahkannya? Fang Xixing menggelengkan kepalanya saat mengaku. Biarkan aku yang melakukannya. Tang Lun berteriak heroik. Setelah melihat kepindahan Fang Xixing, dia tidak bisa membantu tetapi merekomendasikan dirinya sendiri. Wanita itu sedikit tersenyum dan berkata, kamu bisa mencoba, tapi sia-sia mengandalkanmu sendirian. Aku akan mengampuni hidupmu karena dewa api mudamu juga sangat penting, kalau tidak kamu akan terbunuh di luar istana es. Ketika dia mengatakan ini, Tang Lun tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan galak. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kali ini tubuh iblis asli melepaskan dunia es, dan kekuatan Tang Lun di antara para orang suci tentu saja bukan yang terkuat, tetapi kontrolnya atas api memang tidak ada orang lain. Sebelum istana es, dia mencoba mengumpulkan kekuatan ekstra iman dari semua makhluk jahat di alam iblis abis. Kekuatan iman ini digunakan untuk membuat duplikat, tetapi jika digunakan untuk membunuh Tang Lun, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Lebih dari 8 kali, sosok Tang Lun terbang secara horizontal ke atas, hanya untuk melihatnya dengan ringan menepuk, dan api 3 warna bersinar di atas kepalanya. Wow, api 3 warna itu langsung berubah menjadi awan api 3 warna yang besar. Memanggil. Kemudian Tang Lun menghembuskan napas berat. Awan api 3 warna melayang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bergegas menuju bola cahaya biru. Seperti yang dikatakan wanita ini, semakin cepat aliran energinya, semakin kuat. Tang Lun sebenarnya menggunakan cara ini. Tapi saat awan api 3 warna menyentuh bola cahaya biru, api di bola cahaya merah lainnya terus menggelinding, dan awan api 3 warna dengan cepat membeku, menghilang. Tang Lun bisa dibilang habis-habisan, tapi pada akhirnya hanya efek ini saja, matanya hanya bisa menatap, lalu dia turun dari langit yang tinggi. Keping hoki ini sama sekali tidak takut dengan api, tidak berguna. Kata Tang Lun jujur. Siapa tahu wanita itu tersenyum tipis, reaksi bola cahaya merah diketahui. Energi yang didapat oleh bola cahaya merah tadi jauh ini lebih dari yang sebelumnya dengan 10 hukuman, jadi tentu saja itu masih berguna. Mendengar ini, Tang Lun merasa lega, setidaknya penampilannya lebih kuat dari 10 hukuman. Sekarang kamu mengerti mengapa aku mengumpulkan begitu banyak orang suci. Jika tidak ada yang mau mencoba, kita bisa memecahkan bola cahaya bersama, lanjut wanita itu. Ada lebih dari 10 salinan orang suci yang hadir, jadi ada hampir 30 orang suci secara total. 30 orang kudus menyerang bola cahaya biru pada saat yang sama, dan semua energi akan mengalir ke bola cahaya merah. Jika energinya mencukupi, itu memang bisa dipatahkan. Tapi aku masih musuh sekarang aku berbicara tentang kerja sama lagi. Masih ada keraguan di hati orang kaya. Bagaimana jika wanita ini bermain trik lagi dan membuat semua orang dirugikan? Masalah ini masih perlu diputuskan oleh Dongfang Chunjun. Bisa. Dongfang Chunjun setuju tanpa banyak berpikir. Kemampuan tubuh iblis sungguhan untuk mengubah energi benar-benar membuatnya sangat bersemangat. Seperti yang dikatakan wanita itu, tubuh iblis sejati bisa mandek dan mengaktifkan energi apapun. Jika dia bisa mendapatkan harta karun ini, dia hampir tak terkalahkan di alam Tuhan. Ayo pergi ke sini, untuk sementara, kamu bisa mendengarkan instruksiku dan menggunakan cara terkuatmu untuk menyerang bola cahaya biru, perintah wanita itu. Sebenarnya, menurut rencananya, salinan orang-orang kudus adalah kuncinya. Pada awalnya dia tidak bermaksud membiarkan orang-orang kudus ini tinggal di sini. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah replika lebih dari selusin Santo bisa menghancurkan bola cahaya merah. Ditambah dengan kekuatan dan sarana dari para orang suci ini, mereka benar-benar melampaui harapannya, dan akhirnya mencapai titik ini. Tapi saya dulu berpikir bahwa situasinya ada di tangannya. Semuanya siap. Setelah berada di tempatnya, cahaya coklat melintas di mata wanita itu. Kekuatan ketakutan primordial keluar dari tubuhnya, dan energi coklat ini terus mengalir, dan dengan cepat berkumpul menjadi tombak panjang yang panjangnya ratusan kaki. Meskipun kekuatan ketakutan primitif dalam tombak ini tidak ditujukan untuk Luo Zeng, kekuatan ketakutan masih menyulitkan Luo Zeng untuk menahan diri. Kekuatan ketakutan ini bahkan mempengaruhi orang-orang suci di kejauhan. Meskipun orang-orang kudus ini mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hati mereka, ekspresi mereka sangat tidak wajar. Replika orang-orang kudus itu mengeluarkan senjata sihir mereka, dan pada saat yang sama mulai mendapatkan momentum, dan kelompok Tao yang kuat menyebar dari tubuh mereka. Ketika orang-orang kudus melihat senjata ajaib dari duplikatnya, wajah mereka aneh dan indah. Setelah kebanyakan orang suci mendapatkan harta iman yang kuat, mereka akan menyembunyikannya dan jarang mengungkapkannya kepada orang luar. Bahkan di dalam aliansi kaya, hanya bawahan terdekat dalam keluarga yang mengetahuinya, karena beberapa harta iman tanpa disadari ditemukan oleh anak-anak kaya dan disajikan. Sekarang mereka melihat barang palsu ini dan mengambil harta iman yang persis sama dengan diri mereka sendiri. Energi reproduksi wanita ini jauh melampaui imajinasi para wali. Dongfang Chunjun hanya melirik sekilas, dan mulai melepaskan arti sebenarnya dari Tao dalam warna-warna cerah hitam dan putih. Orang suci dari aliansi raksasa, sub bijak, dewa sejati Dzogchen juga terus-menerus mendorong Taoisme dalam tubuh. Berbagai warna cahaya menyebar di bagian kehampaan ini, dan aura menjadi sangat bergairah. Selanjutnya adalah Luo Zeng dan Chen Huangyijian, lanjutkan. Mengikuti perintah wanita itu, jari-jarinya yang ramping dan panjang menjentikkan dengan ringan. Wow, tombak sepanjang 100 kaki terbang menuju bola cahaya biru. Retak, saat tombak itu menembus bola cahaya biru, permukaan bola cahaya itu dengan cepat bergejolak, dan nyala api di bola cahaya merah di sisi lain berputar dengan liar, bahkan sedikit meluas.
Zanxing Sendao, Luo Zeng tidak memiliki emosi di matanya, dan pedang bayangan di tangannya juga memotong cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Hah, cahaya pedang melesat pergi. Pada waktu bersamaan, Chen Huangjian juga memotong untaian sutra pedang coklat. Kedua rekan praktisi memotong semangat cinta, tetapi Chen Huangjian menggunakan kekuatan ketakutan primitif, sedangkan Luo Zeng menggunakan energi fusi. Wow, setelah mendapatkan momentum, yang lain juga membombardir ke arah bola cahaya biru. Cetak telapak tangan, cahaya pedang, panah panjang. Berbagai warna dan berbagai bentuk serangan telah menyapu bola cahaya biru. Satu-satunya hal yang harus mereka perhatikan adalah memutuskan energi dari diri mereka sendiri sesegera mungkin setelah melepaskan energi. Jika tidak, udara dingin dari bola cahaya biru akan berlalu, dan itu dapat membekukan tubuh mereka. Gemuruh, lusinan orang suci, sub orang bijak, dan dewa sejati dari serangan gabungan Dzogchen, bahkan yang terkuat dari sisi lain pun bisa musnah. Tapi bola cahaya biru masih melayang di udara tanpa ada pergerakan, dan semua serangan ini diserap olehnya dan diubah menjadi bola cahaya merah. Dan di dalam bola cahaya merah, nyala api merah itu seperti gelombang, bergulir dengan liar di dalam bola. Melalui bulatan merah, kita masih bisa melihat bahwa tubuh gadis di dalam bulatan ini juga berguling. Di saat yang sama, bola cahaya merah sedikit meluas dengan 2 poin. Tidak cukup, semuanya, tolong lakukan yang terbaik. Alis wanita itu terangkat, dan dia berteriak. Replika itu benar-benar mematuhi kata-kata wanita itu. Setelah mendengarkan salinan Tang Lun, dia menepuk pinggangnya dengan ringan, dan gelas anggur perunggu kecil melayang ke atas. Salinan itu mengambil gelas anggur dan meminum semua isi gelas anggur perunggu. Setelah itu, tubuh tiruan Tang Lun tiba-tiba tampak memerah, dan aura seluruh orang sangat meningkat. Tang Lun sendiri memperhatikan ketika replika mengeluarkan gelas anggur. Melihat minuman duplikat tanpa ragu-ragu, Tang Lun tidak bisa membantu tetapi menggigil. Itu adalah darah api terlarang yang dimurnikan oleh Tang Lun dengan tenang. Meminumnya memang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi itu akan memiliki dampak negatif yang besar pada jiwa. Salinan ini tidak ragu untuk meminumnya. Klon ini tidak memiliki pantangan sama sekali, dan mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, semua orang di Liga Raksasa melakukan yang terbaik, tapi mereka pasti tidak akan memperbaiki diri dengan melukai tubuh mereka. Putaran kedua, berbagai cara sekali lagi turun di permukaan bola cahaya biru. Gemuruh, ledakan dahsyat bergema terus-menerus di kehampaan ini. Api di bola cahaya merah mulai membesar lagi, dan meluas keluar. Oh, retakan tipis akhirnya muncul di permukaan bola cahaya merah. Setelah melihat retakan itu, alis Dongfang Chunjun tiba-tiba terangkat, dan warna serakah muncul di mata Kaisar Han Qing. Mereka tidak peduli apa yang wanita itu rencanakan, selama ada kesempatan, mereka pasti yang pertama kali. Setelah melihat retakan, senyum muncul di wajah wanita itu perkiraannya benar, dan semua orang benar-benar membuka bola cahaya. Ada celah. Ini akan retak. Lanjutkan. Bola cahaya merah telah mencapai batasnya, dan serangan ronde ketiga sudah cukup untuk membukanya. Tapi saat semua orang membuat serangan ronde ketiga, api yang bergejolak di dalam bola cahaya merah tiba-tiba menyebar ke kedua sisi, dan telapak tangan yang lembut tiba-tiba mengenai permukaan bola cahaya. Di saat yang sama, wajah gadis itu terungkap dari nyala api merah, menatap orang-orang di luar melalui bola cahaya. Apakah gadis ini bangun? Dia punya kesadarannya sendiri. Hal ini, seberapa kuat? Para wali hanya menganggap gadis ini sebagai harta karun iman, dan tidak mengharapkan gadis ini memiliki kesadarannya sendiri. Luo Zeng dan Chen Huangjian mendengar wanita itu menyebutkan bahwa gadis ini telah terbangun, tetapi kebijaksanaannya sangat mendasar. Gadis itu menempel di permukaan bola cahaya. Masih ada sedikit rasa ingin tahu di matanya yang merah menyala. Dari waktu ke waktu, dia melirik ini dan kemudian ke sana, seperti anak berusia 2 atau 3 tahun, penuh keingintahuan tentang segala hal, sangat sesekali ya, wajah kecil itu tersenyum tipis. Ledakan. Serangan babak ketiga kembali membentur bola biru. Krek, klik. Retakan di permukaan bola cahaya merah mulai menyebar dengan cepat. Bola cahaya merah dan biru awalnya saling melengkapi. Jika salah satu dari mereka tidak dapat didukung, yang lain akan pecah. Energi di dalam bola cahaya merah sangat meluap, dan bola cahaya biru tidak bisa lagi mengubah energi. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menahan serangan para santo, dan retakan juga muncul di permukaan. Kakak, melihat lanjutan dari celah antara dua bola cahaya itu, semua orang berhenti menyerang. Sepertinya sukses. Masih retak. Apakah kita berjuang untuk gadis itu? Orang-orang dari para raksasa diam-diam memandangi wanita itu. Meski mereka sangat tabu terhadap wanita ini, tubuh iblis yang sebenarnya ada tepat di depan mereka. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit di kategori ini. Kakak, permukaan kedua fotosfer penuh dengan retakan, dan pecahan di retakan mulai jatuh perlahan. Tanpa belenggu bola cahaya, dua energi dingin dan api juga melayang terbuka di udara. Tidak ada yang berani maju saat ini. Dingin dan nyala api ini terlalu mematikan. Tubuh iblis sejati dapat mengaktifkan energi secara ekstrim, jadi secara teori, api merah ini harus menjadi api terpanas di dewa, mencapai batas, dinginnya sama, dan juga batas suhu rendah. Tapi semua orang mulai bergerak. Tepat di bawah mata semua orang, udara dingin biru dan putih serta nyala api merah mulai bertemu dan menetralkan. Di bawah netralisasi dua energi yang sama sekali berbeda, suara tajam dibuat. Segera, udara dingin dan nyala api menjadi semakin kecil. Dua sosok mungil melayang diam-diam di kehampaan. Mereka adalah dua gadis yang identik. Keduanya terlihat sama, tetapi ada perbedaan besar dalam nafas. Gadis di sebelah kiri berkedip, dengan senyum bahagia di wajahnya, dan melihat sekeliling dengan murah hati. Tapi di sebelah kanan gadis itu membuka sepasang mata besar, tapi tidak ada emosi di mata biru itu jika garis pandang bertemu, seolah-olah melihat dua kolam dingin tak bernyawa, orang tidak bisa menahan perasaan dingin. Setelah dua energi mematikan menghilang, kehampaan kembali diam. Sampai gadis di sebelah kiri terkikik pada semua orang dan berkata, "Kamu siapa?" Begitu suara itu jatuh, wanita itu sudah bergegas. Dongfang Chunjun mencibir, mengikuti dari belakang. Wow, diikuti oleh Tang Lun dan Mu Haiji. Mata Kaisar Han Qing bergerak samar, dan kekuatan tubuh iblis asli ini begitu kuat sehingga dia pasti tidak ingin melepaskannya.
2395. Tetapi melihat mata gadis itu, dia samar-samar merasa bahwa mengendalikan tubuh iblis yang nyata tidak akan sesederhana itu. Jadi dia tidak terburu-buru untuk pertama kalinya. Hentikan untukku. Saat wanita itu melayang di udara, energi coklat menyembur keluar dan berubah menjadi jaring besar ribuan kaki, terselubung di jalan yang dilalui Dongfang Chunjun dan Kaisar Han King. Ketika Dongfang Chunjun melihat ini, dia memutar lengannya sedikit dan merobek jaring besar itu. Pada saat yang sama Dongfang Chunjun merobek jaring besar, Tang Lun dan Mu Haiji telah mengebor celah jaring besar. Desir-desir. Selain itu, ada orang bijak seperti Fang Xixing dan Leng Yao. Tubuh iblis yang sebenarnya adalah untukku. Tang Lun meraih gadis di sebelah kiri. Tetapi pada saat Tang Lun menangkap tubuh gadis itu, Tang Lun tiba-tiba menjerit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi nyala api tanpa peringatan. Banyak orang tidak bereaksi setelah melihat adegan ini. Bagaimanapun, Tang Lun mampu mengubah tubuhnya menjadi tubuh api dengan mengoperasikan Dao Dewa Api Muda. Sebagai puncak Dewa Api Muda Dao, siapa yang lebih mahir dari Tang Lun? Tapi Mu Haiji, yang paling dekat dengan Tang Lun, memiliki ekspresi orang pembawa sial. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia menghindar lebih cepat, dan dengan cepat menjauh dari gadis kecil itu. Sial, Mu Haiji mengutuk dalam hati. Dia bisa melihat dengan jelas, itu bukan penggunaan Tang Lun dari Dewa Api Muda, tetapi seluruh tubuhnya ditelan oleh api. Tetapi dalam sekejap mata, tubuh orang suci yang bermartabat itu benar-benar terbakar. Setelah tidak ada yang bisa dibakar, nyala api merah dianggap menghilang ke dalam kehampaan. Tang Lun, baru saja terbakar seperti ini. Gadis kecil ini sama sekali bukan harta karun iman. Ini adalah yang terkuat di alam iblis jurang. Hal yang membunuh. Setelah semua orang menyadari bahwa nyala api merah telah menghilang, mereka akhirnya menyadari bahwa Tang Lun dibakar sampai mati. Wanita itu sedikit dihentikan oleh Dongfang Chunjun, dan dia tercengang saat melihat adegan ini. Bagaimana bisa, dia berharap tubuh iblis yang asli akan membangkitkan kebijaksanaannya dan akan menyerang orang lain, tapi dia tidak menyangka sangat kuat. Dongfang Chunjun menatap kedua gadis kecil itu, mengerutkan kening, bahkan dia merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa? Iblis sungguhan ini sangat kuat, bagaimana orang lain bisa mengendalikannya? Melihat pemandangan ini, Luo Zeng juga bingung. Chen Huangjian menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan suara rendah, mari mundur sedikit, dan lakukan semuanya secara kebetulan. Gadis kecil di sebelah kiri menunjukkan senyum cerah pada semua orang, dan dengan lembut melambaikan tangannya ke kejauhan. Celah di kejauhan menuju dunia luar tiba-tiba menghilang. Melihat tingkah gadis kecil itu, beberapa sub bijak, wajah Roh Dzogchen tiba-tiba jatuh. Terima kasih, kata gadis bermata merah itu dengan cadel. Semua orang diam. Wanita itu mengatupkan mulutnya, seolah memikirkan sesuatu. Hanya Dongfang Chunjun yang bertanya, terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah memberiku makanan yang cukup. Kalimat kedua dari gadis bermata merah itu jauh lebih jelas. Untuk makhluk setingkat ini, waktu yang dibutuhkan untuk menguasai suatu bahasa mungkin hanya membutuhkan beberapa napas. Dongfang Chunjun tersenyum tipis, kemudian berubah menjadi nada ramah dan berkata jika kamu suka, kami dapat menyediakan lebih banyak makanan, jika kamu bersedia pergi dengan aku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki tubuh iblis asli ini, Dongfang Chunjun telah merencanakan untuk mengelabui dia ke dalamnya, selain. Siapa yang tahu bahwa gadis kecil itu sekali lagi menunjukkan senyum polosnya dan berkata, jangan ganggu kamu semua akan menjadi makananku. Di mata gadis ini, orang-orang yang mengambang di kehampaan ini adalah makanan yang tidak berarti. Siapa yang akan memilih untuk bekerja sama dengan makanan mereka sendiri? Setelah itu, gadis kecil itu mengulurkan jarinya ke arah Dongfang Chunjun dan menyodok ringan ke udara. Wajah Dongfang Chunjun berubah drastis, dan sosoknya meledak kembali ke belakang. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang merasa tidak enak, dan arah Dongfang Chunjun barusan meledak menjadi lampu merah. Lampu merah ini dengan cepat mekar menjadi teratai merah yang bermekaran di langit. Teratai merah ini sendiri hanya seukuran telapak tangan, tetapi suhunya sangat tinggi, bahkan jika jaraknya ratusan kaki, panasnya seperti menghadapi tungku besar. Sangat cepat, mata gadis kecil itu terkejut. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kelahirannya. Tapi dia telah tinggal di peti mati es ini selama bertahun-tahun, tidak ada yang berkomunikasi dengannya sama sekali, jadi dia tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Satu-satunya orang yang dia temui adalah wanita itu dan Chen Huangjian. Wanita itu meniru Chen Huangjian dan masuk ke dalam peti mati es, setiap kali dia berhati-hati. Hanya khawatir tubuh iblis asli memiliki kebijaksanaan. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya masih terjadi, wanita itu mengerutkan kening dan memandangi gadis-gadis merah dan biru. Mungkinkah karena kebangkitan tubuh iblis yang sebenarnya sehingga dia telah menunggu kesempatan yang begitu lama dan kemudian dia basah kuyup. Saat wanita ini memikirkannya, gadis bermata merah itu mulai melakukannya. Wow, dia bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi karena kematian Tang Lun, orang-orang yang hadir sangat waspada terhadap gadis itu. Melihatnya bergegas, kehampaan para wali yang mengambang di tengah danau tiba-tiba berpencar dan melarikan diri. Ubah menjadi makananku. Aku ingin makanan. Lebih cepat. Gadis bermata merah itu terbang menuju Leng Yao. Kenapa mengejarku? Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Leng Yao, dan hawa dingin keluar, berubah menjadi dinding es lebar, terbaring di belakangnya. Lalu dia segera pensiun. Gadis itu hanya berkedip sedikit saat melihat pemandangan ini. Sebuah teratai merah mekar di dalam dinding es, dan dinding es dengan cepat runtuh dan terbakar menjadi kabut oleh nyala api. Kebijaksanaan gadis itu berkembang pesat. Dia awalnya hanya berusia sekitar 2 atau 3 tahun dengan kebijaksanaan, tetapi setelah mendengarkan percakapan orang-orang ini, kebijaksanaannya setara dengan anak berusia 4 atau 5 tahun. Berhenti, dia berteriak sambil mengejar. Mendengar suara kekanak-kanakan ini, wajah Leng Yao penuh dengan kesusahan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang gadis ini pikirkan. Untungnya, gadis ini hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat bodoh, jika tidak dengan kemampuannya, dia akan bisa membunuh semua orang dalam sekejap. Masalahnya, gadis bermata merah ini mengejar dan membunuh dengan tongkat, yang membuat Leng Yao merasa getir. Desir, kecepatan pelariannya jauh lebih cepat daripada Leng Yao, dan jarak antara keduanya dengan cepat menyempit di bawah pengejaran satu demi satu. Rekan-rekan aku, tolong bantu.
Leng Yao mengitari bos di kehampaan, dan sekali lagi bergegas menuju raksasa. Tapi setelah melihat kekuatan gadis itu, yang lain menghindar. Di mana lagi mereka mau menyalakan api? Setiap saat gadis bermata merah itu mengejar, dengan lambaian tangan kecilnya, bunga teratai merah terus bermekaran di belakang Leng Yao. Meskipun teratai merah ini tidak dapat membakar tubuh Leng Yao, suhu yang dapat mereka keluarkan tidak tertahankan bahkan dengan tubuh seorang suci, dan terlihat sangat malu. Leng Yao sangat ragu-ragu saat ini. Broter Leng Yao, datanglah padaku, kata Dongfang Chunjun. Mendengar suara Dongfang Chunjun saat ini, Leng Yao sangat bersemangat, dan menyapu ke arah Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun menepukkan tangannya dengan ringan. Tangan kiri berubah menjadi filamen putih, sedangkan tangan kanan menjadi filamen hitam. Dia telah sepenuhnya mengintegrasikan arti sebenarnya dari Yin dan Yang Chaos ke dalam Taoismenya sendiri. Filamen-filamen itu terlihat rapuh, tetapi ada misteri yang tak terkatakan di dalamnya. Aku akan menjebak gadis ini, semua orang akan mencoba lagi. Gadis ini, mungkin tidak bisa menahannya. Dongfang Chunjun menyarankan. Dua bola cahaya sebelumnya, merah dan biru, saling melengkapi, jadi sangat kuat. Tetapi energi yang dapat diasumsikan di fotosfer pada akhirnya terbatas. Dongfang Chunjun berpikir sejenak, dan menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk mengalahkan gadis itu. Aku khawatir kita masih perlu menggunakan metode sebelumnya. Mendengar saran Dongfang Chunjun, mata wanita itu tiba-tiba berbinar, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Bisakah kamu menjebak gadis ini? Tang Lun baru saja menyentuhnya dan dibakar menjadi abu. Apalagi yang bisa menjebaknya di alam dewa ini? Bagaimana aku bisa tahu jika aku tidak mencoba? Dongfang Chunjun berkata dengan serius. Wow, dalam sekejap mata, Leng Yao sudah menembak ke arah Dongfang Chunjun. Gadis itu menaruh hampir semua perhatiannya pada Leng Yao, itu Dongfang Chunjun dan yang lainnya berbicara tentang bagaimana menghadapinya, tapi dia tidak mendengarkannya. Terserah kamu, saudara Chunjun. Leng Yao menghela nafas lega saat melewati Dongfang Chunjun. Dan kulit Dongfang Chunjun sedikit memadat, dan filamen hitam dan putih terentang dengan cepat, terjalin satu sama lain, membentuk jaring gosip besar. Polos dan tak terlihat, perpaduan Yin dan Yang. Arti sebenarnya dari Chaos Yin dan Yang di dunia ibu juga merupakan arti Tao yang sangat kuat. Ketika gadis itu mendekat, suhu yang tak tertahankan menyebar, menyerang jaring gosip besar. Makna sebenarnya Yin dan Yang caotik ini adalah ciri yang menyerupai seorang gadis. Kedua gadis itu akan saling melengkapi. Dan dua jenis filamen, satu hitam dan satu putih, juga dapat saling melengkapi. Ngantuk, Dongfang Chunjun mengucapkan sepatah kata pun. Jaring gosip besar tiba-tiba berbalik, benar-benar menjerat gadis bermata merah di dalamnya. Setiap api muncul dari jaring gosip besar dan berubah menjadi bunga teratai merah. Namun, teratai merah ini baru saja terbentuk dan terlibat dalam jaring gosip besar, dan seluruh teratai merah dengan cepat runtuh. Semuanya, lakukan. Aku tidak bisa menahannya lama-lama, kata Dongfang Chunjun buru-buru. Yang lain sudah menunggu lama, dan hanya menunggu perintah Dongfang Chunjun, dan semuanya menembaki gadis-gadis di jaring gosip. Gemuruh. Posisi di mana gadis itu, sekali lagi mekar dengan cahaya yang kuat, dan dia langsung kewalahan oleh serangan semua orang. Di bawah serangan ini, garis biru memotong ruang dan terhubung ke gadis bermata biru di sisi lain. Gadis bermata biru itu telah melayang diam-diam di udara dan tidak bergerak. Dia dan gadis bermata merah itu sepertinya memiliki dua kepribadian yang berlawanan. Dia telah memperhatikan orang-orang dengan mata acuh tak acuh, tidak ada suara, sangat sunyi. Ketika gadis bermata merah itu diserang, energi yang ditransformasikan oleh gadis bermata merah terus-menerus terpancar pada gadis bermata biru itu. Di mata birunya, udara sedingin es semakin kuat dan kuat. Penilaian wanita itu benar. Sama seperti bola lampu merah dan biru sebelumnya dengan cara ini, energi di antara kedua gadis ini juga bisa diubah satu sama lain. Jika energi terakumulasi ke tingkat tertentu, itu juga dapat menghancurkan gadis lain. Tetapi premisnya adalah bahwa gadis lain tidak tahu cara melepaskan energi. Tapi jelas ini tidak mungkin. Roh dari tubuh iblis asli telah terbuka. Ketika rasa dingin di tubuh gadis bermata biru itu telah terakumulasi ke tingkat tertentu, dia secara naluriah akan melampiaskannya. Mata biru itu menyapu ringan. Di depan, orang-orang itu. Gadis bermata biru itu sedikit mengangkat tangannya. Jejak energi murni hingga ekstrim menghantui ujung jarinya yang belum dewasa. Energi ini diubah dari serangan para wali. Setelah dikirim ke gadis bermata biru, energinya dipadatkan hingga ekstrim, dan suhu juga berkurang hingga ekstrim. Dari mata terbuka, sedikit rasa dingin keluar dari energi ini. Semua pergi. Gadis bermata biru itu tidak memiliki konsep kematian dalam benaknya, dia hanya secara tidak sadar ingin melampiaskan energinya pada mereka. Di bawah udara dingin, mereka berubah menjadi bunga es, menyebar di kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saat bunga es menyebar, mereka membuat serangkaian suara yang jelas dan menyenangkan. Saat ini, kebanyakan orang sedang fokus pada gadis bermata merah. Luo Zeng tidak berpartisipasi dalam serangan terhadap gadis bermata merah itu, begitu banyak orang telah mengambil tindakan, tidak lebih dari satu, dan jauh lebih sedikit darinya. Poin utamanya adalah Luo Zeng tidak merasakan permusuhan yang terlalu kuat dari gadis ini. Meskipun dia memperlakukan semua orang sebagai makanan, lebih seperti anak kecil yang tidak peduli dengan dunia. Mungkin bisa berkomunikasi dengan baik. Luo Zeng juga tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat berkomunikasi dengan kedua gadis ini. Bagaimanapun, semua orang ingin memiliki tubuh iblis asli, dan mereka masih bersaing satu sama lain, antara wanita dan aliansi kaya, antara Kaisar Hanxing dan Dongfang Chunjun, dan seterusnya. Berdengung. Ketika untaian suara renyah terdengar, Luo Zeng menoleh dan melihat bunga es yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke arah mereka seperti rumput liar yang tumbuh cepat. Semuanya, hati-hati. Saat Luo Zeng mundur ke belakang, dia mengeluarkan peringatan keras. Putaran serangan semua orang baru saja berakhir, mereka akan mengamati situasi dari gadis bermata merah, dan kemudian bersiap untuk babak kedua. Setelah mendengar peringatan Luo Zeng, mereka menoleh dan melihat sekeliling. Di bawah tampilan ini, kulit mereka tiba-tiba berubah. Gadis biru itu juga menembak. Sialan, kembali. Kedua gadis ini, seperti dua bola cahaya itu, dapat bertukar energi satu sama lain. Bola cahaya tidak tahu bagaimana cara melampiaskan energi, dan nasib akhir harus dihancurkan oleh energi.
Tapi gadis ini tahu, wajah wanita itu muram, tetapi melihat bunga es yang menyebar, dia hanya bisa memilih mundur. Tetapi di sisi kanan gadis bermata biru, itu adalah yang paling dekat dengan replika wanita dan orang suci. Replika dari ketiga orang suci itu langsung ditembus oleh bunga es karena tidak menghindar tepat waktu. Permukaan replika dari ketiga orang kudus itu tertutupi oleh embun beku, dan mereka membeku sampai mati dalam sekejap. Melihat orang-orang itu terus mundur, gadis bermata biru itu menari di kehampaan seperti hantu, mengejar para santa. Kamu tidak bisa melarikan diri. Gadis bermata merah di sisi lain juga menunjukkan senyuman, dan di bawah tepukan ringan dengan tangan kecil itu, teratai merah terus mengembun. Saat kedua gadis itu berakting pada saat yang sama, garis biru sekali lagi menarik perhatian semua orang. Kedua gadis ini mengandalkan garis ini untuk mengirimkan energi satu sama lain. Mu Hai menatap garis itu dan berkata, temukan cara untuk memotong garis ini, teriak Fang Xixing. Begitu suara Fang Xixing jatuh, di bawah sosok Leng Yao yang berkibar, dia sudah memotong telapak tangan ke arah garis biru-biru. Hah, jalan dewa es misterius yang bergolak mengembun menjadi seluncur es besar, menebas ke arah garis itu. Tapi garis biru-biru ini seperti lorong spasial ilusi, dan sepatu seluncur es lewat tanpa cedera. Semua kekuatan hukum ruang di wilayah iblis abis telah ditekan, dan orang-orang kudus bahkan tidak bisa bergerak, dan tentu saja tidak dapat memutuskan garis ini. Faktanya, semua orang mengharapkan adegan ini. Lagi pula, ketika gadis bermata merah itu diserang, energi yang kuat itu benar-benar mengelilingi gadis bermata merah itu. Jika garis ini bisa dipatahkan, itu akan dipatahkan pada saat itu. Ruang di sini tidak bisa dirobek sama sekali. Kita tidak bisa memutuskan hubungan di antara mereka. Kecuali seseorang dapat membuka ruang. Para suci, sub orang suci, para dewa sejati Dzogchen terus-menerus melarikan diri dalam kehampaan ini, mengerutkan dahi. Sinar cahaya tiba-tiba melintas di mata Kaisar Han Qing, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam cincin di ibu jarinya. Garis biru-biru itu memang bisa terputus jika Taihei Gunslinger digunakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa tombak sihir Taihei adalah untuk mendapatkan sihir yang sebenarnya kunci tubuh. Apakah itu Dongfang Chunjun atau Mu Haiji, orang bijak ini terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa dengan budidaya orang-orang kudus, mereka dapat menghancurkan segalanya dan menaklukkan seluruh alam iblis jurang, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah memasuki kekosongan ini, menghadapi sepasang gadis ini, itu akan menjadi jalan buntu. Aku khawatir jalan buntu ini hanya Kaisar Han Qing yang bisa membukanya. Kedua dewa sejati Dzogchen sedikit lebih lambat ketika mereka melarikan diri, dan teratai merah terperangkap di dalamnya. Jeritan itu berlangsung kurang dari satu waktu bernafas dan berhenti tiba-tiba, karena kedua jeritan itu telah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Kaisar Han Qing memiliki senyum tipis di wajahnya. Ini bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Bahkan jika dia syuting sekarang, dia tidak bisa bersaing dengan Dongfang Chunjun dan wanita itu. Dia harus menunggu semua orang mati sebelum dia menembak. Selamatkan aku, Patriark. Ashen lain terjebak di bunga es, dan itu adalah Ashen dari keluarga Leng. Dalam keadaan ini, tidak ada artinya meminta bantuan. Yaseng ini membeku dalam sekejap mata. Kedua gadis itu terbang di ruang ini dengan sangat cepat, lebih cepat dari para suci di garis depan, dan tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk dikonsumsi oleh kedua gadis itu hidup-hidup. Hati setiap orang tenggelam, hanya Kaisar Han Qing yang santai secara fisik dan mental, dia menangis di dalam hatinya bahwa orang-orang ini akan segera mati. Tetapi pada saat ini, Kaisar Han Qing merasa melihatnya, itu adalah Luo Zeng yang jaraknya ratusan kaki. Melihat tatapan Luo Zeng, dia merasa sedikit tidak jelas di dalam hatinya, tetapi dia mendengar Luo Zeng berkata, aku ingat bahwa orang suci dari keluarga Han menggunakan senjata iman ketika mengejar aku. Senjata iman ini seharusnya dapatkan dari jurang maut. Kamu dapat mengabaikan aturan dan penindasan dari alam iblis jurang, dan dapat menggunakan perubahan besar. Aku tidak tahu apakah hubungan antara kedua gadis itu dapat diputuskan. Ketika Luo Zeng berkata demikian, Kaisar Han Qing mengutuk dengan liar di dalam hatinya. Jika bukan karena wanita yang melindungi Luo Zeng, dia akan mencari kesempatan untuk membunuh Luo Zeng. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Alam iblis abis ini dapat menekan semua hal. Kapan aku menggunakan perubahan besar di sini? Kaisar Han Qing menjawab dengan penampilan yang tidak terduga. Hehehe, di perairan hitam, orang suci ini menggunakan senjata yang sangat kuat. Aku juga melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Chen Huangyijian dengan bantuan. Sejujurnya, apa yang tiba-tiba dikatakan Luo Zeng seperti ini mungkin tidak bisa dipercaya. Tapi keduanya berkata begitu, situasinya secara alami agak berbeda. Luo Zeng, apa yang kamu katakan itu benar? Wanita itu juga bertanya dengan heran. Meskipun wanita ini mengendalikan perairan hitam, dia telah sibuk berurusan dengan iblis dan aliansi raksasa selama ini. Dia tidak melihat pemandangan di perairan hitam, dan tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Itu benar, jawab Luo Zeng ringan. Kaisar Han Qing awalnya ingin membuat alasan, tetapi di bawah sedikit gerakan pikiran wanita itu, replika orang-orang suci di belakang istana melayang-layang di depan Kaisar Han Qing. Pada saat yang sama, wanita itu berkata, apapun alasanmu, sekarang ambil pistol yang dikatakan Luo Zeng untuk memutuskan hubungan antara kedua gadis itu. Ini adalah nada perintah, selama Han Qingdi mengatakan tidak, dia pasti akan melakukannya. Saudara Qingdi, aku menyarankan kamu untuk melakukan apa yang dia katakan, Dongfang Chunjun juga berkata di sisi lain. Sebelumnya, Luo Zeng mengungkapkan beberapa rahasia Kaisar Han Qing, tampaknya Kaisar Han Qing dapat memeriksa ingatannya sendiri. Awalnya Dongfang Chunjun mencurigai orang ini, tetapi tidak ada waktu untuk melacak masalah tersebut. Bahkan jika wanita itu tidak berencana untuk bergerak, Dongfang Chunjun akan memaksa Kaisar Han Qing. Dalam hal ini, dia juga memilih untuk percaya pada Luo Zeng. Orang-orang suci dari aliansi kaya itu menatap Kaisar Han Qing, dan wanita itu memimpin sekelompok replika suci untuk mengelilinginya dengan cara yang ganas. Saudara Chunjun, apakah kamu percaya pada seorang junior untuk menyebarkan perselisihan? Apa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak punya senjata itu. Kaisar Han Qing bertanya secara retoris. Apakah kamu memiliki senjata itu? Apakah kamu tidak tahu jika kamu bertanya kepada Kaisar Han Qing yang lain? Luo Zeng berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan, wanita itu menepuk keningnya.
Baru saja, di saat-saat cemas, dia lupa bahwa dia juga memiliki salinan Kaisar Han King. Di bawah tatapannya, salinan Han King dengan ringan mengetukkan ibu jarinya tidak jauh, cincin sumi berkedip di ibu jarinya, dan tombak harmoni besar dipegang di tangannya. Tombak yang juga tajam ini memancarkan misteri Dao Yun dari hukum ruang angkasa. Orang bijak melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar. Wilayah iblis abis menekan semua hukum ruang, senjata ini dapat memainkan peran yang kuat di tempat ini. Hahaha, Kaisar Han King, kau bersembunyi begitu dalam, aku tidak bisa melihatmu di dalam. Dongfang Chunjun tertawa, matanya penuh dingin. Setelah diekspos secara langsung, ekspresi Kaisar Han King tetap tidak berubah, tetapi dia hanya berkata, saudara Chunjun telah salah paham. Pistol harmoni tertinggi aku juga kebetulan. Maka karena semua orang dalam kesusahan saat ini, kamu telah merepotkan Brother Chunjun. Dongfang Chunjun berkata dengan mata menyipit. Meskipun replika wanita itu juga memiliki Taihei Gunslinger, kata-kata Dongfang Chunjun memaksa Kaisar Han Qing untuk melakukannya sendiri. Melihat postur Dongfang Chunjun, sepertinya selama Kaisar Han Qing menolak, dia bermaksud melakukannya segera. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, kata Kaisar Han Qing dengan kepala tertunduk. Pada saat yang sama, dia diam-diam memelototi Luo Zeng. Melihat ekspresi Kaisar Han Qing yang hampir membunuh, Luo Zeng hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia sekarang menangani keseluruhan situasi, dan dia belum mengungkapkan identitas sebenarnya dari Kaisar Han Qing bagaimanapun. Jika identitasnya terungkap, keduanya mungkin akan segera bertarung. Kamu tahu mereka masih diburu oleh dua gadis. Untungnya, kekosongan itu tidak ada habisnya. Energi dari kedua gadis itu, yang satu merah dan yang satunya biru, sepertinya tidak akan pernah habis. Bunga teratai merah dan bunga es yang tumbuh di kehampaan hampir menyebar. Kisaran 100 mil. Kedua gadis itu dipisahkan oleh jarak tertentu, dan di celah ini, garis biru-biru tipis bersilangan. Kaisar Han Qing mendesak pistol harmoni tertinggi di tangannya, matanya sedikit menyipit, dan seluruh tubuhnya telah menghilang di tempatnya. Setelah memiliki senjata ini, kamu dapat memilih ruang manapun untuk dimunculkan, dan orang suci lainnya Anda perlu membuat saluran luar angkasa, melalui saluran ruang angkasa, dan meninggalkan saluran ruang angkasa dalam 3 langkah. Meskipun hanya sesaat bagi para wali untuk menggunakan gerakan besar, ketiga langkah ini masih membutuhkan waktu. Pada saat Kaisar Han Qing menghilang, mata semua orang tertuju ke kejauhan, dan mereka juga mengharapkan Kaisar Han Qing memotong garis. Wow, tapi nafas berikutnya, Kaisar Han Qing tidak bertindak seperti yang diharapkan semua orang. Dia benar-benar muncul di depan gadis bermata merah. Gadis kecil, tidak bisakah kamu mengejar makananmu sendiri? Kaisar Han Qing bertanya dengan ramah. Gadis bermata merah itu melirik Kaisar Han Qing, dan berkata dengan tidak jelas, mereka semua sedang berlari, maukah kamu mengirimkannya sebagai makanan aku? Tidak, kata Kaisar Han Qing, menggelengkan kepalanya, aku hanya memberimu tumpangan. Bagaimanapun juga, tombak tajam Taihei di tangannya telah ditembakkan ke arahnya. Hah, tentu saja Kaisar Han Qing tahu bahwa dia tidak dapat membunuh gadis ini, dan tembakan ini tidak dimaksudkan untuk membunuhnya. Taihei Gunslinger ini adalah Gunslinger yang bertanggung jawab atas ruang angkasa. Pistol itu menembus lubang besar di angkasa, dan lubang ini menelan gadis bermata merah itu dalam sekejap. Hah, saat gadis bermata merah itu ditelan, rongga lain muncul di samping Luo Zeng. Ada cahaya merah di rongga ini, dan nafas panas datang ke wajahku. Kaisar Han Qing benar-benar membuka saluran luar angkasa dan mengirim gadis bermata merah itu. Wow, bunga teratai merah bermekaran di samping gadis kecil itu. 10 bunga, Bai Duo. Bunga teratai merah yang tak terhitung jumlahnya mekar ke segala arah. Melarikan diri, Chen Huangyijian segera setelah tombak dikumpulkan, sebuah garis tipis ditarik ke dalam kehampaan, dan kemudian dengan cepat kabur kembali. Replika para wali juga menggunakan metode berbeda untuk pergi secepat mungkin, jangan sampai mereka dikelilingi oleh teratai merah ini. Hanya Luo Zeng terdekat yang terjebak di teratai merah ini. Luo Zeng, melihat pemandangan ini, wanita itu terlihat ketakutan. Dia ingin segera menyelamatkan Luo Zeng, tetapi dia terlalu sadar akan kekuatan teratai merah ini, itu sama dengan ledakan api. Itu adalah api yang meledak setelah energi didorong secara ekstrim. Belum lagi dia tidak bisa menahan nyala api, bahkan jika dia bergegas masuk, Luo Zeng mungkin telah menjadi abu. Wajah Chen Huangyijian juga pucat saat ini, dan wajah Hua Tianming tidak terlalu bagus. Hanya saja Hua Tianming ingat bahwa tubuh Luo Zeng pada awalnya tidak takut dengan api, tetapi nyala api gadis itu begitu ganas, bahkan jika orang suci tidak dapat menahannya, tidak diketahui apakah saudara Luo Zeng dapat menahannya. Teratai merah yang mekar membungkus Luo Zeng di dalamnya dan dengan cepat berubah menjadi lautan api yang berapi-api. Api yang berkobar-kobar ini seterang matahari, dan jika dilihat langsung, mata kamu akan menjadi merah. Bahkan jika kesadaran ilahi terbenam di dalamnya, itu akan dibakar bersih, dan situasi Luo Zeng tidak dapat dideteksi sama sekali. Kaisar Han Qing, apa artinya ini? Dongfang Chunjun mengerutkan kening. Meski ia juga ingin membunuh Luo Zeng dan bergegas, namun perilaku abnormal Kaisar Han Qing tetap membuatnya dicurigai. Kakak Chunjun, aku baru saja berlibur dengan anak ini. Kaisar Han Qing tersenyum dingin, dan tangan yang meraih tombak tajam Taihei tiba-tiba bergetar, dan hukum tata ruang yang kuat tiba-tiba menyebar. Awalnya, Kaisar Han Qing berencana untuk mengambil tindakan ketika orang kaya itu hampir mati, tetapi wanita itu dan Dongfang Chunjun memaksa diri mereka untuk mengambil tindakan, dan Kaisar Han Qing harus memalingkan wajahnya. Tapi, karena itu, Kaisar Han Qing melangkah keluar lagi. Dengan kekuatan hukum spasial di permukaan Taihei Gunslinger, dia telah muncul di belakang gadis bermata biru itu. Cara kedua gadis ini mengerikan, tetapi dalam hal kebijaksanaan, mereka hanya anak berusia 4 atau 5 tahun. Dengan senjata hebat yang datang dan pergi dengan bebas ini, kedua gadis itu tidak bisa menjadi ancaman baginya sama sekali, sebaliknya mereka menjadi senjata terkuatnya. Kaisar Han Qing diam-diam turun ke belakang gadis bermata biru itu, lalu memandang Dongfang Chunjun dan mencibir, namun, liburanku bersamamu, lebih besar lagi. Lagi pula, tombak tajam Taihei di tangannya menusuk gadis bermata biru itu lagi. Hah, The Great Harmony Gun menembus lorong spasial, yang segera menelan gadis bermata biru itu. Sesaat kemudian, gadis bermata biru telah dikirim ke sisi Dongfang Chunjun.
Udara dingin lingli menyebar dari tubuh gadis bermata biru itu, bunga es yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekelilingnya, dan semua energi yang dekat dengannya benar-benar membeku. Mendengar kata-kata Kaisar Han Qing yang penuh kebencian, Dongfang Chunjun juga sedikit terkejut. Melihat Kaisar Han Qing menikam gadis bermata biru itu dengan tembakan, Dongfang Chunjun sepertinya telah meramalkan sesuatu, wajahnya banyak berubah, dan itu berubah menjadi kebingungan cahaya dan bergegas menuju kejauhan. Bahkan jika Dongfang Chunjun tidak mengenal Nabi dan pergi lebih dulu, dia masih ditangkap oleh salah satu bunga es. Sebagian besar tubuhnya membeku dalam sekejap, kaku dan tidak bisa bergerak. Situasi Dongfang Chunjun baik-baik saja. Dia dan bunga es lega hanya sesaat, tetapi Leng Yao di sampingnya, dan dua sub bijak lainnya, sangat menyedihkan. Mereka langsung dikelilingi oleh bunga es, tanpa mengeluarkan suara ini membeku, bunuh. Melihat tubuh Leng Yao berubah menjadi patung es, mata Dongfang Chunjun juga menjadi sangat dingin. Tubuhnya berguncang tiba-tiba, dan Dao Yun di tubuhnya menyebar ke meridian, memaksa rasa dingin keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama dia bertanya apa pesta kamu. Yang lain juga melihat ke arah Kaisar Han Qing, wajah mereka sedikit banyak bingung. Ke dalam jurang sebelum domain iblis, Kaisar Han Qing masih terlihat menyanjung Dongfang Chunjun, mengapa dia tiba-tiba membalikkan wajahnya sekarang. Dan sepertinya dia dan Dongfang Chunjun memiliki dendam yang dalam. Kaisar Han Qing tiba-tiba menghilang dan muncul pada jarak 100 meter di atas gadis bermata biru itu, dan tombak itu menusuk gadis bermata biru itu lagi. Gadis bermata biru itu jatuh ke saluran luar angkasa lagi, dan saat Supreme Harmony Gunslinger menjentikkan dengan kuat, saluran luar angkasa lain terbuka menuju Dongfang Chunjun, dan udara dingin di dalamnya juga menyembur keluar di sepanjang saluran luar angkasa. Setelah melihat ini, Dongfang Chunjun hanya bisa mundur lagi. Yang lain juga tahu bahwa Kaisar Han Qing harus berurusan dengan Dongfang Chunjun, dan mereka semua menghindarinya. Apakah kamu ingat keluarga Yue yang ditenggelamkan olehmu ke lautan waktu? Kamu ingat aku, Yue Yinliu? Kaisar Han Qing tertawa dingin. Ada kebencian yang dalam di suara itu, yang membuat telinga orang bergidik. Kaisar Han Qing tidak ingin mengungkapkan identitasnya begitu cepat, dia telah menunggu waktu yang tepat. Tetapi ketika aliansi kaya itu semakin dalam ke alam iblis jurang, situasinya menjadi semakin rumit, dan itu melebihi harapannya. Misalnya, penampilan Luo Zeng, dan spoiler wanita di lautan meditasi. Sekarang dengan kemunculan dua gadis, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengontrol situasi secara keseluruhan. Yue Yinliu, siapa itu? Ada beberapa dewa muda Dzogchen dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dan mereka belum pernah mendengar tentang orang ini. Tidak hanya itu, karena larangan Dongfang Chunjun, seluruh pulau terapung tidak memiliki nama keluarga Yue. Tetapi sebagian besar dewa sejati Dzogchen di sini, Yaseng telah hidup lama, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah setelah mendengar tiga kata Yue Yinliu. Bagaimana ini mungkin? Alam semesta Yue Yinliu hancur, dia tidak bisa hidup. Kaisar Han Qing ini berpura-pura bodoh, tidak masuk akal. Baik orang suci maupun Yaseng tidak percaya pada kata-kata Kaisar Han Qing. Reinkarnasi dalam domain dewa hanyalah sebuah legenda. Hanya sedikit orang yang mengetahui misteri tikus batu. Selain beberapa orang ini, tidak ada yang tahu keberadaan tempat reinkarnasi, dan tidak ada yang melangkah ke dalamnya. Sebagian besar dewa sejati memiliki konsensus. Reinkarnasi tidak ada. Jika Yue Yinliu benar-benar bereinkarnasi sebagai Kaisar Han Qing, itu akan benar-benar menghancurkan akal sehat mereka. Jarak Dongfang Chunjun mundur lebih dari 1000 kaki, dan dia memandang Kaisar Han Qing dengan heran, Yue Yinliu. Ini tidak mungkin. Aku berciuman tangan itu membunuhnya, dan bahkan dunianya pun hancur, bagaimana mungkin dia masih hidup di dunia ini? Kaisar Han Qing tidak lagi tabu sekarang, dan tersenyum bangga, karena saudara tikus aku dapat mengendalikan reinkarnasi. Itu dapat membuat aku bereinkarnasi. Tikus batu mana yang bertanggung jawab atas reinkarnasi? Dongfang Chunjun sedikit mengangkat alisnya. Legenda Siliu di sekitar Yue Yinliu memang berhubungan dengan reinkarnasi. Siliu sendiri bisa saja bereinkarnasi, tapi Dongfang Chunjun tidak bisa membayangkan kalau itu bisa membantu Yue Yinliu bereinkarnasi api ingatan. Dengan kata lain, kamu telah kembali ke keluarga Han, terlahir kembali sebagai orang suci, Dongfang Chunjun bergumam, tapi kamu sepertinya tidak menyadari bahwa kamu adalah Yue Yinliu sebelumnya. Ketika Kaisar Han Qing baru saja disucikan, dia juga orang suci yang sangat bangga, dan dia tidak berniat untuk bergabung dengan aliansi raksasa, sikapnya telah berubah dalam beberapa dekade terakhir. Disinilah Dongfang Chunjun bingung. Aku benar-benar tidak menyadarinya, Kaisar Han Qing mencibir itu juga setelah saudara tikus aku bereinkarnasi, ingatan aku terbangun. Jika kamu memiliki keraguan, aku dapat memberitahu kamu satu persatu. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Tidak jelas. Dongfang Chunjun menatap Kaisar Han Qing, hanya tersenyum tipis, kamu yakin akan membunuhku? Senjata harmoni tertinggi di tangan Kaisar Han Qing tiba-tiba bergetar, dan hantu tombak hitam panjang menyebar. Senjata harmoni tertinggi ini tidak hanya digunakan untuk memindahkan ruang, tetapi juga sangat kuat. Dia tersenyum cemberut, membunuhmu hanyalah titik awal. Saat aku mewarisi tubuh iblis sungguhan ini, semua pulau terapung dan seluruh dunia akan dihancurkan, sehingga tidak ada orang suci di wilayah dewa ini yang akan setara denganku. 2400.